Episode 24. Sejarah Pedang Iblis. The Thousand Crane Clone Converging Slay. Jantung Crane berdebar seperti ombak yang mengamuk. Meskipun Tang Tian telah menciptakan hanya 4 ilusi, tetapi Crane bisa langsung mengenali bahwa itu adalah Thousand Crane Clone. Thousand Crane Clone telah hilang selama bertahun-tahun dan itu pernah memerintah dan membuat dunia takut. Banyak orang mengira, Thousand Crane Clones digunakan untuk membutakan dan membingungkan musuh, tetapi Crane tahu, Thousand Crane Clone adalah sebuah prequel untuk melepaskan teknik pembunuhan. Tapi, teknik membunuh telah menghilang ke udara. Selain namanya diturunkan, tidak ada jejaknya. Konverasi bunuh. Bagaimana tepatnya konvergen, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menemukan energi tubuh Derek, bahkan Thousand Crane Clone. Siapa yang pernah berpikir untuk menemukan teknik pembunuhan yang namanya hanya diturunkan? Crane tidak akan pernah berpikir bahwa teknik ini akan mendarat pada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sekte Derek. Bahkan lebih buruk, anak ini sebenarnya hanya melihatnya menggunakan Thousand Crane Clones. Anak ini. Crane menatap Tang Tian dengan linglung. Wuho, ini teknik yang luar biasa. Tang Tian berseru. Melihat jari-jarinya dengan aneh, dia bergumam, tapi, itu menghabiskan begitu banyak kekuatan sejatiku. Aye, aku hanya bisa menggunakan kekuatan sejatiku sekali. Ahahaha, ini adalah teknik pembunuhan lain yang menghabiskan begitu banyak kekuatan sejatiku. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Kelopak mata Crane berkedut. Beraninya dia mengatakan itu menjengkelkan setelah dia baru saja memahami Thousand Crane Clone Converging Slay. Untuk pertama kalinya, bangau yang damai dan lembut memiliki niat untuk mengeluarkan pedangnya dan membunuh. Tang Tian tidak keberatan sama sekali. Melihat telapak tangannya sendiri, dia bergumam, jika saja teknik pembunuhan yang kuat dan maha kuasa ini menggunakan sebagian kecil dari kekuatan sejati aku dan mudah dipelajari. Raja Iblis Blazing Firefly menghabiskan banyak kekuatan sejatiku. Ya, tapi kekuatan sejatiku hanya cukup untuk digunakan sekali. Ini menyebalkan. Petik 2. TN, ubah nama Raja Iblis Kunang-Kunang menjadi Api Kunang-Kunang. Kedengarannya lebih keren. Kelopak mata semua orang berkedut dan langsung, ekspresi semua orang berubah tidak ramah. Apa itu tadi? Sekarang dia sudah cukup makan, dia tidak mengerti kelaparan dan orang miskin. Apakah dia hanya akan mengoceh di depan mereka? Teknik membunuh itu sangat sulit. Siapa yang bisa mengatakan teknik membunuh mereka bukan untuk pertukaran selama berhari-hari dan malam berkeringat dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya? Sudah cukup baik untuk memahami satu teknik pembunuhan, namun dia mengeluh menjengkelkan, karena memahami terlalu banyak teknik pembunuhan. Dan tetap saja, dia mengeluh tentang bagaimana teknik pembunuhan yang hebat harus menggunakan kekuatan yang kurang benar dan harus mudah dipelajari. Semua orang ingin memukulnya. Tiba-tiba, Tang Tian menyadari dan dia melompat, ya, lebih baik kita tidak membuang waktu lagi. Cepat. Waktu adalah uang. Segera, dia melempar semua teknik pembunuhan ke belakang kepalanya dan menuju kelompok binatang batu kerikil. Tidak ada banyak ketegangan dalam pertempuran sekarang karena orang tua buta-buta telah menyerah, binatang batu kerikil di mana sekarang dalam kekacauan itu sendiri. Juga, lagu suling ajaib diputar telah menyebabkan binatang batu kerikil menyala sendiri. Pertempuran berlangsung selama 6 jam. Ketika semua 100.000 binatang batu kerikil jatuh ke tanah, pemandangan itu spektakuler dan tak terlupakan. Penduduk desa Pedang Xie yang telah menunggu di satu sisi bergegas untuk membersihkan adegan pertempuran dan mengumpulkan emas Corvus. Apa yang kita lakukan dengan bajingan ini? Bing mengintip orang tua buta-buta saat dia bertanya pada Tang Tian. The Old Butchot berusaha untuk belajar dari Magic Flute dengan sungguh-sungguh. Tang Tian berada dalam posisi yang sulit sekarang. Dia tidak ingin menjaga mereka juga tidak tega membunuh mereka. Magic Flute memperhatikan pembicaraan mereka. Kemudian, dia membisikkan sesuatu kepada orang tua buta-buta, setelah itu, orang tua buta-buta mengangguk dan berjalan dengan suling ajaib, hidupkan dia seumur hidup, dia pria yang pekerja keras. Sai Lei kekurangan satu orang yang bisa diandalkan. Mengapa kamu tidak menempatkannya di sana? Dengan cara ini, keselamatan Sai Lei tidak terpikirkan. Aku pernah bertanya kepadanya sebelumnya, dia bersedia melakukan kontrak roh bela diri dengan kamu. Petik 2. Mata Tang Tian berbinar. Untuk dapat memiliki seniman bela diri jalan surga yang ditempatkan di sana, Sai Lei tidak perlu khawatir tentang apapun di tokonya. Dia hanya perlu memikirkan cara untuk membawa Wu Guang ke sana sehingga tidak ada yang berani membuat masalah di toko itu. Saat ini, Sai Lei adalah induk ayam yang bisa bertelur emas. Dia sangat berharga. Tang Tian telah melihatnya sendiri. Armor mekanik Sai Lei terjual sangat cepat. Dia bermaksud mengandalkan Sai Lei untuk mendapatkan uang. Berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini, Tang Tian sangat gembira. Mata Tang Tian mendarat kembali ke wanita berpakaian hitam lalu dia menghela nafas, Aye, bukankah ini wanita kuda jiwa onyx yang kita temui? Ya, informasi mengenai pedang harta ditemukan olehnya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi tetapi ia memiliki standar yang baik untuk mendengarkan informasi dan berita yang baik. Dia memiliki saudara perempuan yang dilahirkan sakit. Dia membutuhkan sejenis saluran darah unik untuk menyembuhkan saudara perempuannya. Orang tua buta menjawab dengan jujur. Wanita berpakaian hitam baru saja bangun dari tidurnya tetapi dia pura-pura tidur. Oh, yang kamu temui dengan Jin Hao. Wu Guang bertanya dengan santai, bunuh saja dia. Semuanya dari onsi sol buruk. Kami tidak tahu apa kultivasinya.
Jika kita membunuh On Si Sol, kita dapat mengumpulkan poin di sini. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Tang Tian tercengang. Dia akhirnya mengerti seberapa besar keluhan itu antara kelompok terhormat marsial dan On Si Sol. Ya, semakin tinggi kultivasi yang mereka miliki, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Wu Guang menjelaskan, ada banyak orang yang menaruh dendam terhadap orang-orang dari Onyx Soul. Mereka cenderung memberikan hadiah kepada mereka yang mencari seniman bela diri Onyx Soul. Itu berbahaya tapi begitu mereka membunuh mereka, mereka bisa menebus sejumlah poin, itu sepadan. Jadi, kamu harus berhati-hati karena imbalan seperti itu juga sangat umum di jiwa Onyx. Tentu saja, mayoritas normal meskipun mereka adalah musuh. Petik 2. Wanita berpakaian hitam tidak bisa lagi menerimanya. Dia duduk, jangan bunuh aku. Swoosh, semua orang menoleh untuk melihatnya. Kenapa aku tidak? Bing menggoda. Aku bisa memberimu cukup intel. Semua yang perlu kamu ketahui, aku akan menemukannya untuk kamu. Wanita berpakaian hitam menguatkan dirinya. Baik, mari kita bicara tentang berita tentang pedang harta karun. Bing berpengalaman dan berhati-hati. Karakter rubah lamanya yang cerdik bekerja lagi. Telinga Xie Qing berdiri dengan penuh perhatian. Dia tahu mereka adalah penjaga pedang, tetapi tidak ada yang tahu untuk apa mereka menjaga pedang itu. Wanita berpakaian hitam itu tahu ini adalah ujian pertama. Tanpa ragu-ragu, dia menjawab pedang harta itu milik konstelasi kawah. Itu adalah harta suci mereka yang dikenal sebagai pedang iblis-iblis. Sama seperti bagaimana Crater Constellation telah tumpul dan memudar menjadi nama yang tidak ada yang mengganggu, tidak banyak yang tahu tentang Demon Sealing Sword. Dahulu kala, itu jatuh ke tangan seorang pria muda bernama Yu Ge. Petik 2. Yu Ge. Xie Qing bergetar. Dia tahu nama ini. Tidak banyak yang tahu Yu Ge tapi dia punya nama lain yang mungkin semua orang kenal. Wanita berpakaian hitam diucapkan, Crypto Sword Sein. Sein Crypto Sword. Suling ajaib. Orang tua buta-buta, Xie Qing dan yang lainnya terengah-engah, semua tertegun. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang Sein Crypto Sword sebelumnya. Dia terkenal. Setiap seniman bela diri yang mengolah pedang tidak akan asing dengan nama ini. Dikatakan bahwa rumor saat ini dari Crypto Sword Karen masih beredar, dikatakan bahwa Crypto Sword saat ini dibuat dan diturunkan oleh Santo Crypto Sword. Legends mengatakan bahwa pedang Sein Crypto Sword juga akan disembunyikan di titik butamu, pedangnya sepertinya dienkripsi dan disembunyikan. Dia adalah orang suci pedang yang paling terkemuka selama masanya. Tidak ada yang tahu namanya kecuali mereka yang dinobatkan sebagai orang kudus adalah mereka yang berada di puncak mereka dalam periode waktu berapapun. Pedang di tangan Sein Crypto Sword sebenarnya adalah pedang penyegel iblis. Xie Qing kewalahan. Mereka selalu menjaga benda legendaris yang diturunkan oleh seorang suci pedang. Crypto Sword Sein selalu tidak menonjolkan diri. Dia memiliki satu murid ketika dia masih hidup yang menjelaskan bagaimana arus Crypto Sword-nya telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh orang ini. Dia memiliki seorang putra bernama Yu Qing. Pedang penyegelan iblis dimaksudkan untuk putranya tetapi muridnya menginginkan pedang ini dan, dia memikirkan cara untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yu Qing. Akhirnya, hanya ada satu pelayan yang tersisa di samping Yu Qing yang adalah Xie Xinwu. Yu Qing sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak. Untuk memikat musuh, Xie Xinwu mengambil Iblis Sealing Sword. Petik 2. Semua orang asyik dengan cerita itu. Xie Qing tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat karena Xie Xinwu adalah leluhurnya. Ayah Xie Xinwu adalah Xie Xiong, yang adalah teman Yu Ge. Dia selalu mengikuti Yu Ge berkeliling. Tapi Xie Xinwu dan Yu Qing tumbuh bersama dan menjalin persahabatan yang mendalam. Yu Ge merasakan hal yang sama juga, jadi dia mengajar Xie Xinwu semua yang dia pelajari. Xie Xinwu adalah pria yang tangguh dan kuat. Dia benar-benar berjuang keluar. Ketika dia kembali untuk mencari Yu Qing tidak ditemukan. Membawa pedang iblis-iblis, dia mencari Yu Qing. Dengan itu, dia mencari selama 40 tahun tetapi tidak berhasil. Seiring bertambahnya usia, Xie Xinwu membawa dirinya ke tempat yang jauh dan menamai dirinya penjaga pedang. Petik 2. Semua tatapan, termasuk Tang Tian berbalik ke Xie Qing. Inilah alasan mengapa keluarga Xie selalu dikenal sebagai penjaga pedang. Xie Qing menunduk. Di matanya, itu dipenuhi dengan pembuluh darah, apakah keturunan Yu Qing masih hidup? Aku tidak tahu. Mereka tidak pernah muncul sekalipun. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, aku sudah lama memeriksa mereka, tapi masih belum ada kabar tentang keturunan. Apakah pedang penyegel iblis di puncak pedang batu? Xie Qing bertanya dengan sedih. Ya. Wanita berpakaian hitam mengangguk, titik terkuat tentang pedang siling iblis adalah bahwa ia mampu menyegel semua harta karun bintang. Meskipun Sein Crypto Sword menyimpan profil rendah tetapi dia memiliki daftar panjang musuh. Di pedang ini, ada banyak harta. Yang paling penting, itu telah menyegel warisan, Crypto Sword Karen otentik. Itulah sebabnya mengapa murid dari Sein Crypto Sword mencoba segala cara untuk mendapatkan pedang ini. Petik 2. Tapi, sejak muda aku sudah berjalan di semua sudut Stone Sword Peak. Tidak ada pedang segel iblis. Xie Qing menatap wanita berpakaian hitam. Itu karena pedang penyegel iblis masih memiliki metrai Sein Crypto Sword. Wanita berpakaian hitam menjawab, setelah kematian Sein Crypto Sword, tidak ada yang bisa menggunakan Demon Sealing Sword lagi, termasuk putranya, Yu Qing. Leluhurmu, Xie Xinwu juga tidak bisa menggunakannya. Tetapi, bertahun-tahun telah berlalu, segel itu akan menjadi semakin lemah juga.
Aku punya metode untuk memecahkan segel. Petik 2. Semua orang tergerak. Pedang suci, harta suci, semua harta harus peringkat emas. Memikirkan semua harta yang disegel oleh pedang, siapa yang tidak? Satu demi satu, mereka ragu. Mengapa segel harus rusak? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita berpakaian hitam itu kaget, kamu tidak ingin pedang penyegel iblis. Apakah kamu tidak ingin semua harta di dalam pedang iblis-iblis? Petik 2. Tang Tian menjawab dengan pernyataan lucu, karena, ini adalah hal yang dijaga keluarga Xie. Sebagai teman, bukankah kita harus membantunya? Juga, untuk iman yang telah bertahan ratusan tahun, itu harus dihormati. Petik 2. Xie Qing mengangkat kepalanya dan menatap Tang Tian dengan kosong. Xie Qing tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya, dia hanya menatap kosong pada Tang Tian. Tapi Tang Tian hanya tampak ceria, tidak ada satupun kepura-puraan dalam ekspresi dan matanya. Setelah mendengar kata-kata Tang Tian, semua orang tersentak. Harta karun suci konstelasi kawah, pedang paling suci dan berisi harta tak terhitung yang disegel di dalamnya. Ketika wanita berpakaian hitam itu membicarakannya, semua orang menahan napas. Mereka semua adalah seniman bela diri dari Heaven's Road dan semua orang berjuang melalui mereka. Mereka sangat jelas bagaimana masing-masing harta bintang dapat mengakibatkan pembantaian. Seniman bela diri mana yang tidak akan menyerah pada godaan harta karun bintang? Untuk harta karun seperti ini, jika keluar, akan ada pertumpahan darah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan menyambar dan mencuri, beberapa bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Tidak ada yang akan mengharapkan Tang Tian mengatakan kata-kata seperti ini. Jika itu orang lain, semua orang akan yakin pasti ada beberapa rencana lain, tapi wajah berkontur Tang Tian membawa sedikit keanggunan. Dengan nadanya, tidak ada dari mereka yang meragukan ketulusan kata-katanya. Yang juga mengapa semua orang dikejutkan oleh kata-katanya. Itu luar biasa tenang yang membuat Tang Tian menggaruk kepalanya, kenapa kalian semua menatapku seperti ini? Apakah aku salah? Sebagai teman, bukankah kita harus saling membantu di masa-masa sulit dan menghormati kepercayaan dan impian satu sama lain? Petik 2. Teman. Mata Xie Qing tiba-tiba memerah. Betul. Ling Su melangkah maju, tampak bangga ketika jubah putihnya menari bersama angin, kebenaran. Setiap pahlawan harus seperti ini. Tidak perlu dikatakan, itu mengesankan bagi keluarga Xie untuk melestarikan kepercayaan leluhur mereka. Petik 2. Tang Tian mengangguk memuji dan berkata dengan wajah serius, sebenarnya, poin utama kamu adalah mencoba mengatakan bahwa kamu sendiri pahlawan, bukan? Ling Su seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia mengamuk saat dia mengarahkan tombaknya ke arah Tang Tian, bajingan. Apakah kamu memilih berkelahi? Ayolah. Ayo bertarung sampai mati. Petik 2. Tang Tian tertawa kecil ketika Ling Su mengeluarkan tombak peraknya. Dia berbalik untuk melihat Wu Guang, Paman Wu, apa yang kamu katakan? Paman Wu. Ekspresi Paman Wu membeku. Setelah beberapa saat, dia memaksakan sebuah senyuman, Yo, aku masih muda baik-baik saja, dan kamu bisa memanggilku Brother Wu, kita semua adalah teman. Bang bang bang, dia mengangkat pedangnya yang patah dan menamparkan dadanya. Serentak gemerincing terdengar ketika dia menyatakan dengan bangga, Kakak Tang, jangan khawatir. Kami adalah ahli pedang profesional. Karena saudara Tang setia, kami tidak akan pernah menjadi orang rendahan. Sejak aku keluar untuk bekerja, aku mengandalkan kesetiaan. Dengan kata-kata saudara Tang, jika ada yang berusaha untuk berbalik melawan kamu, yang berarti mengacaukan uang kami. Oh tidak, berarti mengacaukan kami. Petik 2. Hingga akhirnya, Wu Guang seperti seekor binatang buas yang baru saja dikeluarkan dari kandangnya, penuh dengan niat untuk membunuh. Tang Tian berbalik ke arah Kren. Kren sangat tenang, sebagai karyawan, aku akan mengikuti apa yang diinginkan majikan aku dan melakukan pekerjaan aku. Wanita berpakaian hitam menatap orang-orang ini dengan linglung, apa yang mereka semua pikirkan. Megah. Mereka harus berpura-pura agar keluarga Xie menurunkan penjaga mereka, lalu mereka akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Wanita berpakaian hitam menarik napas dalam-dalam, dia merasa seolah-olah dia telah melihat melalui rencana bajingan ini. Mereka bertindak sangat baik. Dia tersenyum sinis. Dia telah melihat begitu banyak bajingan yang bermartabat tetapi tidak ada yang menyukai mereka. Dia sekarang bahkan lebih berhati-hati karena orang-orang ini memiliki niat yang dalam dan sakit. Itu berarti dia dalam bahaya. Bing menjawab dengan malas, oke, kamu bisa meletakkan topengmu. Wanita berpakaian hitam bergetar. Sambil menggertakkan giginya, dia melepas topengnya. Dia menunjukkan wajahnya yang cantik kepada yang lain, dia memiliki pancaran gandum yang sehat, matanya tampak cerah tetapi ada sedikit kehati-hatian. Dengan rambut pendek dan pakaian perang, dia terlihat bersih dan terlatih. Kamu terlihat biasa. Bing berkomentar, yang kemudian dia bertanya, bagaimana? Apakah kita membunuhnya? Dia memiliki banyak pemikiran, akan menyusahkan untuk mempertahankannya. Petik 2. Wanita hitam menggigil saat dia menggigit bibirnya. Tang Tian menggaruk kepalanya dan berpikir, aku pikir kita perlu panduan. Tidak seorang pun dari kita yang tahu cara membaca petunjuk. Bahkan dengan peta, kita akan dengan mudah tersesat. Petik 2. Bing malu. Ling Su menutup mulutnya dengan cepat sementara Kren diam. Kelemahan mereka telah dipanggil. Tang Tian mengangkat bahu, jadi, aku pikir jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, akan sangat sulit untuk mencapai rasi bintang salib selatan.
Pemahaman kita tentang jalan surga terlalu dangkal. Kami membutuhkan seseorang yang tahu cara meminta informasi. Petik 2. Wanita berpakaian hitam sekarang lega. Karena dia tahu dia masih memiliki nilai, keamanannya terjamin. Bing menghela nafas dengan ringan, baiklah, siapa namamu? Wanita berpakaian hitam merenung sebelum dia menjawab, Bel. Pipa tidak lolos dari kontrak roh bela diri. Dia tidak memikirkan masalah ini. Dia sangat jelas jika dia tidak setuju, dia akan dibunuh. Menandatangani kontrak semangat bela diri. Semua orang merasa lega karena tidak ada yang bisa menentang dan memutuskan kontrak roh bela diri. Bel ragu-ragu dan bertanya, setetes darah. The Old Butchot mengeluarkan sebuah pipa kristal transparan. Di dalam pipa kristal, melambaikan tetesan darah, yang diwarnai dengan semburat cahaya kemasan. Itu terlihat sangat aneh. Wajah Bel dilukis dengan koi saat dia mengulurkan tangan untuk menerima pipa kristal dengan hati-hati. Tidak ada yang bertanya untuk apa darah itu. Orang tua buta mengatakan bahwa saudari Lonceng sakit. Setelah pertempuran, semua orang menjadi penengah untuk memulihkan diri ketika penduduk desa keluarga Xie membersihkan tempat pertempuran. Perlahan-lahan, mereka mengambil semua emas Corvus. 2 jam kemudian, semua emas Corvus telah diambil. Total 5.000 kilogram emas Corvus yang kira-kira perkiraan Tang Tian. Selain itu, mereka mendapat 20 keping emas Corvus King. Raja emas Corvus diambil dari Raja Batu Makam. Itu memiliki rona yang lebih dalam dan bahan yang lebih kuat. Pada permukaannya, ditutupi oleh bintang-bintang emas. Itu terlihat cantik. Itu juga pertama kalinya penduduk desa keluarga Xie melihat Raja Emas Corvus. Mereka terhibur. 5.000 kilogram emas Corvus mungkin terdengar sangat banyak tetapi pada kenyataannya tidak. Menghasut kabinet Aquarius peraknya, dia menyapu mereka semua ke dalamnya. Berpikir tentang 2,5 miliar, Tang Tian sangat bersemangat. Simpan ke rencana semula. Pergi. Bagian pertama dari ini sebenarnya adalah bagian kedua dari bab 231 yang tidak dimuat saat pertama kali dikirim jadi aku menambahkannya di sini juga sehingga tidak ada yang melewatkan apapun. Tang Tian menyapu Corvus Constellation seperti belalang, memiliki 2 seniman bela diri jenis suara, itu mudah dan terampil dilakukan. Binatang berkerikil batu lemah terhadap seniman bela diri tipe suara, bahkan Raja Binatang berkerikil batu, tidak terkecuali. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa Tang Tian memadamkan binatang batu kerikil, tapi karena itu adalah permintaan majikan mereka, semua orang melakukan yang terbaik. Hasil pertempuran itu luar biasa, seluruh Corvus Constellation, disisir oleh mereka sekali. Sementara Kren dan Xie Qing mengikuti rencana mereka untuk pergi ke setiap bisnis untuk membeli emas Corvus. Gerakan mereka sangat halus. Walaupun Corvus Gold adalah salah satu produk spesial lokal dari Corvus Constellation, tetapi banyak pembeli yang menetapkan bahwa harganya murah. Sejarah transaksi Corvus Gold sangat panjang, tetapi di mata orang-orang, itu hanya logam yang sedikit lebih baik dari logam biasa. Jadi ketika seseorang ingin membeli Corvus Gold dalam jumlah besar, dan mereka membayar 15% lebih dari biasanya, semua bisnis kecil segera bersemangat, dan dengan cepat mengosongkan gudang mereka untuk menjual semua Corvus Gold. Dalam 5 hari, Kren dan Xie Qing kembali ke desa pedang keluarga Xie, membawa sekitar 2.000 kg emas Corvus. Menambahkan 3.000 kg emas Corvus yang diperoleh dari pertarungan, total emas Corvus yang mereka miliki adalah 10.000 kg, nilai totalnya mencapai angka astronomi 5 miliar. Melihat gunung emas Corvus, Tang Tian tampak seperti sedang menatap gunung koin bintang. Dengan senyum bodoh di wajahnya, ia mulai menghitung dengan jari-jarinya, berapa banyak kartu roh emas yang bisa ia beli, berapa banyak batu bintang yang bisa ia beli, berapa banyak harta bintang yang bisa ia miliki. Pada tingkat ini, aku dapat dengan cepat menjadi lebih kuat, aku dapat dengan cepat mencapai konstelasi lintas selatan, dan dengan cepat menemukan Qian Hui. Pasti akan seperti itu. Tang Tian dengan kuat mengepalkan tinjunya. Memegang kartu mata uang bintang, Wu Guang dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Dalam 5 hari, mereka mendapat 5 juta koin bintang. Hal-hal baik seperti itu tidak terjadi dengan mudah. Juga, dalam 5 hari ini, semua orang tampaknya bepergian seperti turis. Selain hari pertama ketika semua orang sedikit cemas, hari-hari lainnya, Magic Flute dan Blind Chot Old Man bekerja. Kekuatan teknik bela diri tipe suara telah digunakan secara maksimal beberapa hari ini. Menghadapi binatang batu kerikil yang lemah, teknik bela diri tipe suara seperti memanen kehidupan. Adegan mereka saling membunuh hingga tidak ada yang tersisa, membuat darah orang menjadi dingin. Wu Guang mencibir, adik Tang, semua urusan di masa depan, kamu harus menjagaku oke? Tenang, kakak laki-lakimu Wu memiliki reputasi yang baik, dan pasti akan membuatmu puas. Petik 2. Saat ini aku punya proposal bisnis lain, tidak yakin apakah kakak Wu tertarik. Tang Tian berkata, teman aku membuka toko di wilayah roh, dan memerlukan beberapa ahli untuk berada di lokasi, karena upahnya adalah 500.000 sebulan. Si tua buta akan ada di sana untuk menjaga toko juga. Petik 2. Wu Guang menggelengkan kepalanya, aku orang liar, dan tidak cocok untuk tinggal di tempat terlalu lama, tetapi semua saudara yang aku kenal, pasti akan ada orang yang tertarik, adik laki-laki Tang, seniman bela diri macam apa yang kamu butuhkan. Petik 2. Artis bela diri macam apa? Hati Tang Tian bergetar, seorang seniman bela diri mekanik akan menjadi yang terbaik. Artis bela diri mekanik.
Wu Guang terkejut, permintaan adik kecil Tang begitu acak, selama bertahun-tahun jumlah seniman bela diri mekanik yang kuat begitu menyedihkan, tetapi hanya baik aku tahu satu, yang tidak ada di grup. Tapi, adik Tang, kekuatan bertarung dari seniman bela diri mekanik, sangat berbahaya. Saudaraku ini meskipun standarnya tidak terlalu buruk, tetapi kamu tahu standar seniman bela diri mekanik saat ini, sehingga ia belum mencapai banyak keberhasilan. Tapi standarnya, sangat kuat, dan banyak orang di grup berdebat dengannya sebelumnya. Petik 2. Setelah mendengar itu, Tang Tian tidak ragu, kalau begitu, biarkan dia. Bagus, biarkan aku meninggalkan pesan padanya. Wu Guang dengan gembira berkata, dia agak bebas belakangan ini juga. Maaf merepotkanmu, Kakak Wu. Tang Tian mengucapkan terima kasih. Little Brother Tang adalah orang yang pantas untuk diketahui, adik lelaki aku ini tidak benar-benar tahu bagaimana harus bertindak sebagai pribadi, jadi adik lelaki Tang mohon bersamanya. Wu Guang berseru. Tang Tian langsung penasaran setelah mendengar itu. Setelah menyelesaikan misi mereka dan menerima kartu mata uang bintang mereka, Wu Guang dan teman-temannya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada malam hari, Xie Qing menemukan Tang Tian, matanya merah, seolah-olah dia telah melalui pertempuran psikologis yang intens. Menguasai. Aku menuju ke puncak pedang batu. Petik 2. Kata-kata Xie Qing mengejutkan semua orang. Kepala ke puncak pedang batu. Tang Tian tertegun. Iya. Xie Qing membocorkan rahasia ini, membuatnya lega, dan nadanya menjadi lebih santai. Setelah mencapai seruan pedang hati pengawal, aku samar-samar merasakan isyarat dari puncak pedang batu. 2 hari yang lalu, isyarat ini menjadi lebih kuat. Itu memanggil aku. Petik 2. Mata Tang Tian berbinar, dan langsung berpikir, jangan bilang pedang penyegel iblis memanggilmu. Aku tidak tahu. Xie Qing menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa merasakan bahwa itu berasal dari Stone Sword Peak, itu memanggilku untuk naik. Haha, itu hal yang bagus. Tang Tian bersemangat, pasti pedang penyegel iblis mengenali kamu. Pasti tahu kerja kerasmu, cepat pergi cepat, tinggalkan saja tempat ini kepada kami. Petik 2. Tiba-tiba, suara dingin keren terdengar, siapa itu? Ekspresi Tang Tian berubah dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas keluar. Hahaha, kekuatan pendengaran bocah kecil ini tidak terlalu buruk. Sesosok mengambang di udara, perlahan-lahan menjadi lebih terang, api merah menyelimuti seluruh sosoknya. Satu demi satu bola lampu menyala di langit. Semua bola cahaya berwarna berbeda, dengan figur di dalamnya, baik gemuk atau kurus, tetapi mereka semua memiliki tampilan tegas dan acuh tak acuh di wajah mereka. Ki yang ganas dan menakutkan, meledak keluar dari langit, menyelimuti seluruh tempat. Wajah Bell berubah, Five Hitman Squad. Ho, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang mengenali kita dari desa terpencil dan miskin. Pria berperawakan besar yang mungkin pemimpinnya tertawa, tatapannya dalam dan keras, dengan janggut yang mirip dengan kawat besi, menutupi seluruh wajahnya, dia setengah telanjang, di dadanya ada tato kilin 5 warna. Pria berperawakan besar tiba-tiba melemparkan sesuatu ke grup. 2 kepala terlempar di depan semua orang, itu sebenarnya Guo Dong dan Guo Yu, kedua mata mereka menatap tajam, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan, dan mati tanpa berkedip. Di mana pedang penyegel iblis? Pria bertubuh besar itu tertawa, melihat sekeliling, tolong jangan katakan padaku bahwa kalian semua tidak tahu. Di jalan mereka tersandung Guo Dong dan Guo Yu yang melarikan diri dengan panik, mereka hanya ingin merampok mereka, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan menerima berita tentang pedang penyegel iblis dari Guo Dong. Sejumlah besar niat membunuh, bergemuruh dan keluar. Bell, Xie Qing, Blind Chot wajah orang tua berubah. Niat membunuh itu tiran dan biadab, seolah-olah itu berasal dari binatang buas kuno yang lahir, menyebabkan tubuh mereka membeku, dan pikiran mereka menjadi kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Tang Tian menunjuk bola cahaya, dan menghitungnya. Ke puncak gunung untuk mengalahkan harimau. Suara Bing tiba-tiba keluar dari Sky Tiger yang muncul dari kegelapan, yang tidak berpikir dan melanjutkan kata-kata Tang Tian. TN, ini adalah lagu anak-anak yang sebenarnya dalam bahasa Cina, https://www.youtube.com/watch. V sama dengan SZ4L70D5 PSA. Tiger. Petik 2. Tiger tidak di rumah. Ling Su mengambil tombaknya, dengan mencibir dia berjalan keluar. Tiger. Petik 2. Keren yang awalnya diam dengan keringat di dahinya, maaf, perumpamaan itu. Dari mana buku itu berasal? Mereka bertiga berbalik dan menatapnya. Pria berperawakan besar yang adalah pemimpinnya menyipitkan matanya, ki aura dingin, sangat mendesak, dan sebuah cemoohan muncul di wajahnya. Ia bermain-main berkata, itu bagus, aku suka orang pemberani, semakin berani orang itu, semakin menyenangkan itu untuk membunuhnya. Petik 2. Tang Tian merendahkan suaranya dan berbicara kepada Xie Qing yang kaget, kamu pergi ke Stone Sword Peak, kami akan membantu kamu memblokir mereka. Xie Qing tersadar, wajah pucatnya dipenuhi dengan ketakutan, tapi itu adalah pasukan 5 hitman, pasukan 5 hitman. Mereka adalah sekelompok orang yang membunuh tanpa berkedip, dan tidak memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan di dalamnya. Anggota terkuat mereka, memiliki peringkat Heaven Road List yang jauh dari zona perang 100, pemimpin mereka King Qilin, berada di peringkat menakjubkan 9736 di Heaven Road List.
Menempatkan kepala burung gagak api Guodong seperti anak kecil dibandingkan dengan skuad 5 hitman. Mereka adalah orang-orang dengan karunia yang tak terhitung jumlahnya di kepala mereka, tetapi tidak ada yang berhasil, jadi karunia mereka telah berguling ke sosok astronomi yang tidak ada yang tahu. Mereka adalah mesin pembunuh paling kejam dan paling kejam. Mereka. Kamu semua akan terbunuh. Jangan bicara omong kosong. Cepat pergi. Tang Tian menggeram pelan. Wajah Xie Qing pucat, bibirnya menggigil tanpa henti, saat dia menatap putus asa pada Tang Tian. Kamu semua akan terbunuh. Otaknya dipenuhi dengan kata-kata ini. Melihat ekspresi Xie Qing, Tang Tian tanpa sadar memiliki api iblis tiba-tiba keluar, matanya menjadi lebih besar, tangan kirinya secepat kilat menyambar keras Xie Qing, tiba-tiba menariknya lebih dekat, menamparkan telapak tangan kanannya menamparkan, dan berteriak, bajingan. Bangun. Kamu pengecut. Ini membuatmu takut. Kamu ingin menjadi penyebab kematian desa kamu. Idiot. Kamu lebih baik cepat. Kamu berani berlengah-lengah, aku akan mematahkan kaki kamu. Enyahlah. Petik 2. Selesai, dia menggunakan kekuatan dan melemparkan Xie Qing di belakangnya. Xie Qing terbang 10 meter, dia mendarat dengan terhuyung-huyung, wajahnya terpana, dengan beberapa bekas darah di wajahnya. Dia menatap kosong ke pandangan belakang itu, matanya memerah, tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan berlari menuju Stone Sword Peak seperti orang gila. Kalian, tidak peduli apa, kamu tidak bisa dibunuh oleh mereka. Angin malam bertiup ke wajahnya, air mata mendidih memaksa keluar dari rongga matanya. Melihat Xie Qing berlari dengan panik, tatapan Raja Kilin menjadi dingin, dia mengangkat telapak tangannya dengan lembut ke arah punggung Xie Qing. Weng! Suara suram udara merobek terdengar, mengintimidasi hati orang-orang. Sinar cahaya merah yang sangat lurus terbang keluar, mengarah lurus ke Xie Qing. Tiba-tiba, percikan api yang menyilaukan tiba-tiba datang terbang dari bawah, secara akurat menghalangi sinar merah. Bang! Dua bentuk kekuatan sejati yang membeku, saling menabrak dengan jelek, segera membentuk ledakan. Gelombang ledakan menyapu seperti badai, Xie Qing yang berlari gila tersapu, jatuh dengan pasir terbang ke mulutnya, dia berjuang untuk naik kembali, tanpa berkata apa-apa, dia terus berlari. Cepat. Aku harus lebih cepat. Gerakan aku harus lebih cepat. Mengapa? Kenapa kalian semua rela banyak membantu aku? Raja Kilin sedikit terkejut bahwa pemuda ini berhasil menangkis jarinya. Itu menarik. Jangan biarkan hidup-hidup. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di udara dan Raja Kilin menghilang. Mata Tang Tian berbinar. Dia mendengus saat Fire Skite Ghost Claw-nya bertepatan, cocok dengan tinju api merah lawannya. Ki transparan muncul. Bang bang bang. Mereka berdua menyerang dengan cepat. Gelombang ki transparan terus meledak di antara kedua tinju dan cakar mereka. Wajah Raja Kilin membeku. Kekuatan lawannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan, lawannya tidak dirugikan. Dia agak sulit dihadapi. Dia mengamati sekeliling untuk melihat yang lain. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan kejutan dan kejutan. Dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak berada di atas angin. Dari mana orang-orang ini berasal? Pria di depan kren itu tinggi dan kurus. Di dadanya, ada tato ular piton jahat. Dia memiliki sepasang belati karbon hitam di tangannya. Kadang-kadang, dia akan menggerakkan dirinya sendiri dengan aneh bahwa seseorang akan tertangkap basah. Dia adalah Piton Fang dalam Five Hitman Squad. Tapi kren masih setenang biasanya, SWAT kren di tangannya bersama dengan sarungnya, pedang demi pedang muncul. Balok aura pedang putih seperti Kiss of the Kren. Posturnya anggun seperti bangau hitam besar, lincah dan percaya diri. Dia bergerak dengan diam, dan dalam sepersekian detik, tubuhnya bergeser. Setiap kali kren memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang energi tubuh kren, kekuatan kren akan meningkat dengan cepat. Untuk dipersiapkan dengan baik adalah fondasinya yang kokoh sejak ia masih kecil. Dia menghabiskan banyak kata dan keringat untuk menghasilkan efek seperti itu. Muncul dari Piton Fang adalah bayangan pudar. Mereka mengitarinya terus-menerus, menunggu kesempatan. Satu diam sementara yang lain bergerak, mereka jelas mengadopsi dua gaya serangan yang sangat berbeda seolah-olah mereka mencapai keseimbangan. Wajah Piton Fang menjadi serius ketika dia menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan sukacita, tetapi di dalam hatinya, dia terkejut. Sangat kuat. Meskipun kedua belah pihak masih berusaha mencari tahu tingkat budidaya mereka tetapi dia sudah tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang kuat. Tapi, sudah lama sejak dia berhadapan dengan seseorang yang pantas diperjuangkan. Piton Fang mengungkapkan taring putihnya yang menakutkan. Tombak laut menunjuk di tangan Lingsu, perlahan melebar. Sedingin bintang, ia menabur keluar, menyelimuti lawan di dalam. Lawannya adalah seorang pria gemuk pendek dengan tato buaya di dadanya, dia dipanggil Old Croc, seluruh tubuhnya tampak garang dan sangat biadab, di tangannya dia memegang dua mace pendek, mengacungkannya dan berputar, dia tampak seperti badai cian bersiul, ujung tombak Lingsu terhalang oleh angin yang terbentuk, bunga api beterbangan di mana-mana. Tapi Lingsu tidak sedikit pun putus asa, saat dia berteriak, Pointed Sea Spears melanjutkan. Bunuh, 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 bunuh. Murid Lingsu seperti dua nyala api bundar, rambut peraknya berkibar liar, 10 jarinya yang sekuat logam berputar keras, menyebabkan suara seperti merobek udara keluar, melekat di telinga.
Sejak dia mengalahkan dan bangun dari ranjang, keadaan pikirannya yang tinggi, memungkinkan kekuatannya meningkat. Tombak laut menunjuk menjadi lebih halus, lapisan-lapisan dihasilkan, gelombang demi gelombang menyerang lawannya. Ding ding ding. Serangan terkonsentrasi seperti hujan, karena angin kencang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, bunga api yang tak terhitung jumlahnya diproduksi. Old Croc yang dikelilingi oleh percikan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dia mendengar bunyi lingsu, dan dia mulai mencibir. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lama. Ini adalah alasan yang jelas dan jelas dalam mempelajari teknik bela diri, lawannya adalah pemula, dan untuk terus melepaskan serangan tingkat tinggi, dia tidak akan bertahan lama. Old Croc seperti buaya yang bersembunyi di rawa-rawa, dengan sabar menunggu kesempatan untuk menyerang. Artis bela diri mekanik. Seorang pria muda dengan rubah Arktik yang dilukis di tubuhnya tersenyum. Dia adalah Arctic Fox dari pasukan 5 Hitmen. Dia tampak ramah tamah dan tampan tetapi ada sedikit kejahatan dari cara dia tersenyum. Itu terlalu buruk. Bagaimana seorang seniman bela diri mekanik sampah dapat membantu pencapaian aku? Jika ini dianggap sebagai pencapaian, aku akan menjadi bahan tertawaan. Arctic Fox bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kamu terlihat seperti harimau, ya, ke puncak gunung untuk mengalahkan harimau, jangan bilang padaku yang dipukuli adalah kamu. Tiba-tiba, Tiger berkata kepada Bing, aku sedikit marah sekarang. Setelah berjuang sepanjang malam, dan tidak nyaman, bahkan boneka akan marah, dan Tiger yang selalu tenang akhirnya mengamuk. Bing. Bing yang malang tidak tahu bagaimana menghibur Tiger yang terluka secara emosional dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia bingung. Hari ini, Tiger menderita terlalu banyak pukulan. Aku ingin membunuhnya. Nada suara Tiger terdengar dingin. Bing berkeringat dingin, itu adalah pertama kalinya Tuan Tiger tersinggung semua karena satu lagu. Tapi, kemalangan Bing jelas tidak terpengaruh. Seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Tanpa ragu-ragu, dia menambahkan bahan bakar ke api, dengarkan dia hanya rubah, namun, dia berani menantang kebanggaan seekor harimau. Tiger, aku tidak tahu bagaimana pendapat kamu. Lagi pula, jika dia mengejekku, aku tidak akan bisa menerimanya. Petik 2. Mengaum. Harimau itu melompat tinggi dan menggambar cahaya biru dingin dan membawa cahaya ke dalam kegelapan. Merasakan niat bertarung Tiger, darah Bing mulai mendidih. Tapi, dia tidak pergi ke keadaan gila. Sebaliknya, ia mengendalikan Sky Tiger dengan tenang. Arctic Fox benar-benar diambil kembali oleh kecepatan Sky Tiger, kecepatannya pasti melebihi senjata mekanik yang pernah dia lihat. Apakah itu senjata mekanik baru? Keingintahuan berkembang di hati Arctic Fox, senjata mekanik ini sebenarnya memiliki insinyur mesin di belakangnya, dan standar insinyur mesin ditentukan oleh standar senjata mekanik. Pasukan 5 Hitmen telah melakukan perjalanan secara luas, dan membunuh banyak seniman bela diri mekanik. Tetapi untuk dapat membiarkan Arctic Fox merasa bahwa dia memiliki standar yang baik, tidak banyak. Insinyur mesin dan seniman bela diri mekanik seperti sepasang saudara, dua profesi ini adalah kehidupan yang lahir dari hiburan orang kaya. Tapi seniman bela diri mekanik di depanku tampak kuat. Fox Arctic bersemangat, dia secara otomatis meningkatkan jarak di antara mereka. Dia ingin melihat apa standar dari seniman bela diri mekanik dan senjata mekanik ini. Sayap Sky Tiger melebar dan, seperti kilatan cahaya biru, ia menghilang ke udara. Bing bisa melihat bahwa lawan ingin mencari tahu lebih banyak tentang dia, tetapi ini berarti dia bermain tepat ke tangannya. Dia belum pernah melihat Tiger menjadi marah sebelumnya. Sejak hari dia mendapatkan Sky Tiger, set senjata mekanik ini, itu sudah menggulingkan semua tayangan lamanya pada senjata mekanik. Banyak aspek mengharuskannya untuk mencari tahu sendiri, dan bahkan Sai Lei tidak tahu bagaimana menggunakan senjata mekanis yang telah ia ciptakan ini. Bing perlu mencari tahu sedikit demi sedikit, dan dalam periode waktu memakainya, dia sudah belajar beberapa hal. Fungsi Sky Tiger secara langsung terkait dengan Tiger, dan Tiger adalah roh bela diri dengan fluktuasi energi, tidak seperti mesin. Fluktuasi energi Tiger sangat mempengaruhi kemampuan Sky Tiger. Bagi seorang seniman bela diri mekanik, memahami senjata mekanisnya dan mampu melepaskan potensi dan kekuatan sepenuhnya, adalah kemampuan yang paling mendasar. Ketertarikan Bing pada Tiger jauh lebih besar daripada Arctic Fox. Bagaimana harimau langit akan terpengaruh oleh harimau yang marah? Dia dengan hati-hati merasakan dan mengalaminya, senjata mekanik hidup ini membuatnya tidak terbiasa, tetapi dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Karena terlalu pintar, dibandingkan dengan dia di masa lalu yang tahu bagaimana menggunakan semua senjata mekanik. Di bawah amarah Tiger, kecepatan Sky Tiger mengalami peningkatan secara keseluruhan, reaksi semakin cepat, naluri untuk menyerang secara otomatis jauh lebih kuat. Selama dia memberi perintah untuk menyerang, itu akan menjadi bersemangat, tetapi jika dia memberi perintah untuk bertahan, itu akan memiliki tingkat penolakan. Banyak hal yang tidak dapat dengan mudah dirasakan oleh orang lain mengalir ke jantung Bing seperti air. Kepala kavaleri adalah yang terbesar dan tertinggi. Di dadanya, ada kuda hitam, jadi dia dipanggil kavaleri. Dia memiliki banyak lawan. Orang tua buta, pelayan bisu, dan seorang jenderal roh yang menggunakan seruling. Salah satu dari ketiganya sendiri bukanlah pasangan yang cocok baginya, tetapi ketika bergabung bersama, dia mungkin merasa terlalu sulit untuk mengatasinya, terutama ketika dia berhadapan dengan dua seniman bela diri tipe suara.
Mereka memiliki chemistry ketika mereka bergandengan tangan menyebabkan dia kehilangan fokus dan sebaliknya, ditekan oleh hamba yang diredam. Kesedihan Blind Chot, kavaleri mengenalinya. Dari daftar, kedua kekuatan mereka jelas sangat berbeda. Blind Chot Old Man ada di peringkat 9.900 sedangkan dia di posisi 9.870. Meskipun dia hanya 30 posisi di depannya, di Heaven Road List, bahkan perbedaan peringkat mungkin sebenarnya memiliki perbedaan besar, keduanya memiliki setidaknya 10 posisi yang berbeda, jumlah itu tidak sedikit. Menjadi 30 posisi yang berbeda akan berarti bahwa jika keduanya bertarung, kavaleri akan menang secara otomatis. Bahkan dengan memiliki pelayan bisu, itu tidak cukup untuk meningkatkan peluang orang tua buta untuk menang. Dengan bertarung dengan angka, dan dengan standar semua orang berada di sekitar yang sama, jika kekuatan lawan terlalu jauh berbeda, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka tambahkan, mereka tidak akan bisa menutup celah kekuatan di antara mereka. Seniman bela diri yang kuat dapat dengan mudah mengubah alam dan menggerakkan bumi dengan mengangkat tangan. Mereka bisa menghancurkan rasi hanya dengan satu serangan. Hal-hal seperti itu telah terjadi dalam sejarah sebelumnya dan banyak pejuang yang kuat berhasil dengan itu, menciptakan warisan untuk diri mereka sendiri. Kavaleri menemukan kunci di antara mereka, dan itu adalah Jenderal Roh menggunakan seruling perunggu. Kekuatan roh jenderal itu tidak tinggi. Kekuatan sejatinya lemah, tetapi nadanya aneh. Itu akan selalu mematahkan dan mengganggu tempo serangannya. Dan pelayan bisu itu tampaknya terluka, tetapi di bawah pengaruh nada itu, ia menjadi berani dan tidak perlu memblokir serangan. Namun, itu memberi kavaleri banyak masalah. Temponya terus-menerus terganggu dan dia terus-menerus diserang oleh hamba yang diredam. Kavaleri marah. Tapi dia orang yang pintar. Dengan teknik tipe suara yang sempurna, Jenderal Roh ini pasti memiliki sejarah yang kuat juga. Dalam waktu singkat, dia benar-benar tahu dia punya perasaan tidak berguna. Bell tidak percaya ketika dia melihat adegan pertempuran yang menyala-nyala. Tang Tian sebenarnya tidak dirugikan. Itu adalah skuad 5 hitman. Tang Tian dan yang lainnya tidak memahami pasukan 5 hitman, tetapi Bell, dia adalah orang yang berkeliling untuk membuat transaksi dan mendapatkan informasi sehingga dia akrab dengan semua nama di daftar Heaven Road. Dia jelas tentang kekuatan 5 pasukan hitman. Pasukan 5 hitman dimulai 7 tahun yang lalu ketika 5 seniman bela diri Jalan Surga bergabung untuk membentuk pasukan. Pada saat itu, hal itu menyebabkan keributan. Semua orang tahu betapa kuat dan kuatnya mereka untuk membentuk pasukan 5 hitman. Memang, sejak hari pasukan 5 hitman dibentuk, mereka tak terkalahkan. Di antara 42 rasi bintang Southern Sky, ada setidaknya 15 rasi bintang yang rusak. Pembunuhan brutal mereka memiliki reputasi yang sama dengan kekuatan mereka. Dan pasukan 5 hitman itu licik dan licik. Dengan 5 kekuatan bergabung, mereka jarang memiliki musuh kecuali mereka bertemu dengan seorang seniman bela diri yang kuat peringkat 9.500 dan di bawahnya. Dengan sangat cepat, pasukan 5 hitman membangun reputasi mereka tetapi pada saat yang sama, mereka menyembunyikan jejak mereka. Perlahan-lahan, mereka menghilang dari penglihatan orang dan menyembunyikan diri dalam kegelapan. Orang-orang hanya bisa menghubungi mereka ketika ada kasus-kasus tertentu di planet tertentu. Tapi, Tang Tian sebenarnya berhasil memblokir pasukan 5 hitman. Bell tidak bisa mempercayai matanya, setelah bertarung begitu lama, tidak ada satupun dari mereka yang kalah. Siapa sebenarnya kelompok orang ini? Tang Tian dan Raja Kilin bertarung tanpa henti. Pada awalnya, mereka mencoba menguji tingkat kultivasi masing-masing. Kemudian, kedua pihak mulai meningkatkan kekuatan mereka dan pertempuran menjadi lebih gelisah. Sabit pisau pendarahan kucing di tangan Tang Tian terus mengernyit saat api merah gelap memudar dan terbakar pada saat yang sama. Raja Kilin berada di bawah tekanan besar. Teknik bela diri yang ia kembangkan adalah Ignited Colloquial Buddha, yang merupakan kartu umum roh emas peringkat ke-7. Dia menghabiskan total 27 juta koin bintang untuk itu. Itu semua tabungannya, tetapi, ia membayar apa yang didapatnya, setelah menguji kekuatannya Ignited Colloquial Buddha dan sangat puas dengannya. Teknik bela diri ini memungkinkan dia untuk mengubah gaya menyerang kapan saja dia mau, tetapi yang paling penting, itu bisa membentuk jenis khusus dari bahasa sehari-hari. Ada total 7 lapisan di Ignited Colloquial Buddha, dan masing-masing lapisan, api sehari-hari berbeda. Raja Kilin telah berkultivasi ke tingkat kelima dan nyala api sehari-hari yang telah ia tanam dinamai Scarlet Ignited Buddha sehari-hari. Sangat jarang bagi siapapun untuk bisa mengolah ke tingkat kelima dari bahasa sehari-hari. Raja Kilin sangat bangga pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah berpikir, dia akan menemukan seseorang yang bisa menekannya dalam hal teknik bela diri. Teknik cakar aneh dan aneh sebenarnya tidak kalah dengan miliknya Ignited Colloquial Buddha. Kartu roh emas peringkat ke-7, senilai 27 juta koin bintang jelas merupakan harga tertinggi. Itu dianggap keras baginya untuk mencapai level yang dia miliki hari ini. Demikian pula, harganya sangat transparan. Kartu roh emas peringkat ke-7 yang normal akan menelan biaya 4 hingga 5 juta. Tetapi Buddha sehari-hari yang dinyalakan dengan harga 27 juta, jelas dianggap sebagai kartu terbaik di antara kartu umum roh tingkat 7. Tetapi teknik bela diri lawannya sama sekali tidak lebih rendah daripada Buddha sehari-hari yang dinyalakan. Tetapi Raja Kilin merasa tertekan karena Tang Tian tidak hanya memiliki teknik bela diri yang hebat tetapi pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki telah menyebabkan Raja Kilin dipenuhi dengan rasa iri.
Armornya, sebenarnya adalah armor peringkat perak. Raja Kilin dapat dengan mudah membedakannya dengan postur tubuhnya yang ringan dan lapang dan memperkirakan seberapa kuat armornya. Setelah dia menganalisanya, dia menjadi lebih depresi. Kemudian, dia memiliki sabit pisau pendarahan kucing yang merupakan senjata berharga lainnya, senjata dari Rasiling. Lebih mudah untuk mengidentifikasi senjata harta karun dari harta karun bintang biasa. Mereka selalu menjadi topik diskusi. Namun, secara kebetulan, Raja Kilin memiliki kesan Bleeding Cat Blade Skite dan karenanya, dia sedih. Dia adalah pemimpin pasukan 5 Hitman, untuk benar-benar ditempatkan dalam situasi ini, dan bahkan dibandingkan dengan anak kecil. Sangat memalukan. Tang Tian benar-benar tenggelam dalam serangan, dan itu adalah pertama kalinya setelah realisasi, bahwa dia bertarung dengan sangat hati-hati. Tang Tian telah membentuk kemarahannya sendiri Skite Ghost Claw, dan dengan kekuatan true power-nya yang menyala-nyala, itu mengejutkan. Menambahkan peakok yang cerdas dan cerdas, Tang Tian tampak lebih terampil. Sabit kucing pedang pendarahan akhirnya membuat Tang Tian menyadari, kekuatan senjata yang berharga. Suara kucing yang terisak-isak, memunculkan kekuatan aneh, memengaruhi orang lain. Tang Tian tidak tahu, bahwa suara aneh itu sebenarnya adalah teknik membunuh sabit pisau pendarahan kucing. Chat Demonic Sops. Kondisi pikiran musuh, terus-menerus dipengaruhi oleh suara isak kucing, dan King Qilin yang paling terpengaruh. Jika Raja Qilin tahu bahwa Tang Tian tidak hanya memiliki satu senjata berharga, bagaimana perasaannya? Heavenly Light Pellet Crane terus-menerus memasok aliran True Power, jadi saat Tang Tian bertarung, dia tidak merasakan kelelahan. Menambahkan dukungan dari senjata dan baju besi yang berharga, Tang Tian sebenarnya perlahan menekan Raja Qilin. Raja Qilin cemas, dia menghirup udara dalam-dalam, menyebabkan lampu merah turun ke tenggorokannya, berenang ke area dadanya, dan berhenti dengan baik di mata tato Qilin di dadanya. Seolah-olah Qilin 5 warna membuka murid merah darahnya. Tepat pada saat ini, Tang Tian merasa bahwa ujung jarinya tiba-tiba menembus lapisan penghalang, dan jari-jarinya rileks. Mata Tang Tian langsung menyala. Kelas Grandmaster, Fire Skite Ghost Claw akhirnya mencapai tingkat Grandmaster. Dia telah menyelesaikan penggilingan semua landasan, tetapi Fire Skite Ghost Claw-nya belum mencapai tingkat Grandmaster, sampai sekarang. Claw Fire Skite Ghost-nya akhirnya benar-benar mencapai tingkat Grandmaster. Perasaan santai dan lembut yang tak terlukiskan terbang keluar dari 10 jarinya, seolah-olah ujung jarinya telah kehilangan semua batasan, dan seolah-olah udara tidak ada di sekitar mereka. Kelas Grandmaster, ini adalah kelas Grandmaster. Mata Tang Tian tiba-tiba mengerut, kelas Grandmaster, lalu izinkan aku menggunakan Raja Qilin yang berdarah ini untuk merayakan. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, 5 kait seperti jari, tiba-tiba meledak dengan aura menyala terang. Claw api Skite Ghost baru terbakar dengan kekuatan sejati, apa yang akan ditampilkan setelah mencapai kelas Grandmaster. Aku tidak sabar untuk melihatnya. 5 kait seperti jari, membawa 5 bintang yang menyilaukan dengannya, mencakar Raja Qilin. Ledakan kekuatan sejati yang membawa percikan api menyembur menjadi bintang-bintang, dengan suara konsisten tangisan kucing, menyatu di ujung jari Tang Tian, 5 bintang berkilauan dan redup, tiba-tiba cerah, dan tiba-tiba gelap. Suara siulan menghilang tiba-tiba. Dicakar, ki yang tajam dan bangga menghilang. Rilis, Raja Iblis berkobar Firefly. Tang Tian berteriak ringan di dalam hatinya. Bola cahaya berkabut melingkari ujung jari Tang Tian. Kelima kunang-kunang itu meredup dan bersinar dengan halus, meninggalkan jejak berkilauan yang indah di langit. Tiba-tiba, angin malam berubah tenang di antara kekosongan lembah. Embunnya daun tampak seolah-olah dipentaskan oleh kunang-kunang. Hati Tang Tian tenang. Jantung Raja Qilin berdebar kencang. Semua bahaya yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya sekarang diselimuti di sekitarnya. Dia memiliki keinginan untuk menyentuh kunang-kunang yang masuk. Jantungnya berdetak kencang. Kelas Grandmaster. Teknik bela diri kelas Grandmaster. Anak muda yang tampak licik itu seperti orang aneh di matanya. Kecuali, anak ini mulai berkultivasi ketika dia berada di rahim ibunya. Saat teknik bela diri tingkat Grandmaster dilepaskan dari ujung jari Tang Tian, dia sedikit tidak percaya. Baju besinya, senjata harta karun semuanya lebih rendah dari kartu umum roh Ignited Colloquial Buddha. Itu hanya barang-barang eksternal yang membuatnya iri pada mereka. Tapi, teknik bela diri tingkat Grandmaster. Dia tidak sedikit pun marah pada Tang Tian tetapi sebaliknya, dipenuhi dengan rasa takut. Semua jenis teknik bela diri, setelah mencapai tingkat Grandmaster semuanya sangat menakutkan dan sangat dihormati karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh item eksternal. Dalam teknik bela diri jenis apapun, ia memiliki kualifikasi untuk disebut seorang Grandmaster. Bajingan ini adalah orang aneh. Dia hanya berkultivasi ke tingkat kelima dari Buddha sehari-hari yang dinyalakan. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk mencapai tingkat Grandmaster karena dia masih harus menempuh jalan panjang. Kelima kunang-kunang itu redup dan berkilauan, menghadirkan perasaan tenang dan tenang. Darah di Raja Qilin hampir membeku. Dia menggigit lidahnya untuk merasakan darah logamnya yang tajam dan tajam. Tiba-tiba, dia bersemangat saat keinginan untuk membunuh ditanam di kepalanya. Tingkat Grandmaster. Lalu bagaimana jika dia adalah level Grandmaster? Qilin berteriak. 5 kilins di dadanya bersinar seperti kilau di matanya menyala seperti lilin. Itu meregangkan tubuhnya dan terlihat sangat aneh.
Mata Raja Kilin berubah merah darah seolah-olah dia adalah lilin yang menyala-nyala dalam gelap. Itu tampak menakutkan. Ki yang kuat dan ganas meledak. Kavaleri sedikit terpana ketika dia berhenti untuk berbalik dan memandangi bosnya untuk menemukannya berkelahi dengan semua yang dimilikinya. Arctic Fox tertawa ringan, sepertinya dia memberikan semua yang dia punya. Old Croc menatapnya. Dia tidak berniat mengubah idenya. Dia akan mengikuti rencananya dan Ling Su akan segera kehabisan tenaga. Berkeliaran, Piton Fang kemudian merasakan ki bos besar. Ada kerlipan es di matanya. Setelah berjuang begitu lama tanpa hasil, hatinya yang gelisah mulai tenang. Karena bos besar memberikan segalanya, maka mari kita lakukan juga. Dengan murid-muridnya yang menyala-nyala, dia menatap Raja Iblis Blazing Fireflies. Mengangkat lengan kanannya, kilin di dadanya bergerak ke arah lengan kanannya, mata kilinnya yang terbakar mendarat di kepalan tangannya. Bang! Ki yang biadab dan kejam turun dengan cepat ketika kedua lilin di tinjunya meledak dengan cahaya. Sekelompok 5 siluet kilin berwarna bangkit dan menutupi seluruh tubuhnya, muncul dan menghilang di dalam nyala api Buddha-Buddha sehari-hari yang menyala-nyala. 5 kilin berwarna adalah meridian darah peringkat perak langka. Dia telah menghabiskan 9 juta koin bintang untuk membelinya. Itu tidak biasa bagi seseorang untuk memiliki meridian darah kuno. Itu memegang kekuatan kilin kuno dan meskipun tipis, tetapi kilin kuno jahat dan biadab, itu sudah cukup untuk menanamkan rasa takut pada orang. Wrath of the Kilins. Di dalam bayang-bayang kepalan Garnet, itu melukis kemarahan para kilins. Swoosh! Kunang-kunang pertama terbang ke arah kilin tetapi sebelum mendekat, kilin meraung dan ledakan kekuatan tak terlihat meledak. Kunang-kunang meledak dan berubah menjadi kembang api yang spektakuler. Menamparkan. Satu demi satu, 3 kunang-kunang meledak dan membentuk kembang api yang memikat. Seperti jaring besar, mereka mengelilingi kilin. Kilin marah sekarang. Mengangkat kaki depannya, ia menginjak ke bawah. Gelombang ki menyapu tanah. Jaring kembang api meledak seperti balon. Tampaknya akan pecah saat meledak. Tampar, kunang-kunang lainnya meledak dan membentuk kembang api sebelum melemparkan diri ke arah jaring kembang api. Api di internet jauh lebih kuat sekarang. Teriakan pudar kucing bergema tiba-tiba, dan keluar datang seutas kabut hitam ki yang menutupi tubuh kilin, seperti kucing hitam, bergerak sangat cepat. Lilin menyala mata kilin goyah, dengan tangisan kucing yang menakutkan, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Jala kembang api tiba-tiba ditarik, mengikat kilin dengan erat. Seketika, kilin menjerit kesakitan saat berjuang untuk membebaskan diri tetapi jaring kembang api semakin kencang. Kembang api yang berkilauan tampaknya tidak terpengaruh oleh bahasa sehari-hari yang dinyalakan. Seperti benang baja yang menyala-nyala, benang itu melilit ke sekeliling, mengikat kilin. Ki berkabut hitam mengambil kesempatan ini untuk memasuki tubuh kilin. Kilin membeku dan mematahkannya lebih awal pada hari sebelum meledak menjadi bubuk dan berubah menjadi seberkas pelangi. Raja Kilin hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya seolah-olah dia dipukul oleh palu. Dia terbang langsung, mengeluarkan darah dari mulutnya. Bos besar. Yang lain mendengus. Di udara, mata Raja Kilin mengerut saat kunang-kunang lambat dan malas muncul tepat di depannya. Kotoran. Menamparkan. Kunang-kunang meledak tepat di depan Raja Kilin. Tak terhitung kembang api yang gemerlap mengambil alih bidang penglihatannya. Pelindung. Raja Kilin tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia berteriak. Sebuah perisai kecil muncul di depannya tiba-tiba, menghalangi kembang api. Kembang api mendarat di belakang perisai dan seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk pada perisai dan pecah berkeping-keping saat mendarat di tanah. Tapi, Raja Kilin mengambil kesempatan ini untuk menghindari serangan ini. Swoosh! Raja Kilin terengah-engah saat dia memelototi anak muda ini. Perisai ini adalah harta peringkat perak dari rasi bintang. Dia telah mendapatkan perisai pelindung ini untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia tidak pernah berharap itu menyelamatkan hidupnya hari ini. Meski harta itu dihancurkan, tetapi hatinya tidak sakit. Dia hanya menatap Tang Tian. Level Grandmaster. Memang, itu adalah teknik bela diri tingkat Grandmaster. 5 kunang-kunang benar-benar mengubah cara dia melihat teknik bela diri. Itu memberinya perasaan seolah-olah itu hidup. Hanya sampai hari ini dia tahu bahwa teknik bela diri tingkat Grandmaster memiliki kehidupan. Jika itu hanya kunang-kunang, itu tidak menakutkan. Tapi kabut hitam itu menakutkan. Ditambah dengan tangisan kucing, sangat sulit untuk berurusan dengan terang dan gelap. Raja Kilin menarik napas dalam-dalam dan berdiri lagi. Pandangannya tenang sekarang. Teknik membunuh pasti menghabiskan cukup banyak energi anak muda itu. Karena kekuatan sejatinya juga telah habis. Dia memiliki kekuatan sejati peringkat ke-7 dan dia bisa mengatakan Tang Tian hanya di peringkat ke-6. Tapi itu mengesankan bagi peringkat ke-6 untuk menghasilkan teknik pembunuhan yang tangguh. Namun demikian, seindah teknik ini, lawannya tidak bisa menggunakannya sesuai keinginan hatinya. Menimbang itu, Raja Kilin sudah menyerah untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Dia melihat Tang Tian sebagai lawan yang ditingkatkan, sangat cocok. Pertempuran baru saja dimulai. Dengan cahaya dingin di matanya, dia menghilang. Saat berikutnya, ia muncul kembali di belakang Tang Tian dan memukul bagian belakang leher Tang Tian, seolah Tang Tian sudah merasakannya, dia menundukkan kepalanya dan mendorong kaki kirinya ke belakang, menamparkan, dia bertarung dengan kaki Raja Kilin. Kedua tubuh mereka bergetar. Dia kuat. Jantung Tang Tian berdetak kencang.
Kekuatan bajingan ini sangat kuat. Raja Kilin terkejut. Keduanya saling memandang, dan berteriak ketika mereka menurunkan tubuh mereka. Bang! Seperti dua lembu jantan, mereka bertabrakan satu sama lain. Lantai bergetar saat gelombang ki berdesir. Tingkat serangan dari kedua belah pihak sangat cepat. Seperti dua bayangan yang terjalin bersama, praktis tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Hanya ada suara gemuruh, tabrakan gemuruh. Tanah di sekitar mereka akan meledak sesekali, mengirim lumpur dan kotoran ke udara. Raja Kilin ketakutan sekarang. Sial, teknik bela diri bajingan ini sangat berbeda. Dia masih tidak bisa menang. Jika bukan karena teknik bela diri ini, dia akan melarikan diri. Dia akhirnya menemukan seseorang yang setara dengannya, jadi dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan teknik bela diri ini. Peringkat ketujuh, Shocking Lightning Hand, Finger Loop, dan Infinite Leg. Setiap teknik bela diri adalah kartu umum roh peringkat emas. Hanya dengan melihat teknik bela diri, itu sudah cukup untuk mendorong Tang Tian mendekati kematian. Masa bodoh, Great Monument Palm, siapa yang akan menggunakan teknik bela diri peringkat kelima untuk mempermalukan dirinya sendiri. Scattering Vortex-nya juga berada di peringkat kelima, demikian pula Tantui-nya juga berada di peringkat kelima. Selain Fire Skite Ghost Claw-nya, yang merupakan teknik bela diri yang sangat indah. Yang lain semuanya buruk. Tapi, itu sangat berbeda untuk membandingkannya di medan perang. Tang Tian hanya mengandalkan teknik bela diri peringkat rendah ini dan memblokir serangan badai yang mengamuk. Perasaan seperti ini membuat Raja Kilin jatuh, mereka dua peringkat yang berbeda. Bagaimana itu mungkin? Dia berpikir dan berpikir tetapi tidak mengerti. Apa yang membuatnya muntah darah adalah bahwa begitu Tang Tian dalam bahaya, dia akan menggunakan Fire Skite Ghost Claw. Pekerjaan cakar yang menakutkan bisa digunakan saat bertarung jauh atau dekat. Persetan, keparat mana yang menciptakan teknik seperti itu? Berjuang dekat, Fire Skite Ghost Claw Tang Tian juga tidak melambat. Secepat kilat, itu menelan orang di dalam kembang api. Itu adalah pertama kalinya Raja Kilin berkecil hati. Dia menyadari anak muda ini di depannya telah membuatnya bingung. Bajingan ini seperti kura-kura. Dia tidak memiliki kekurangan. Kecuali, aku harus menggunakan teknik itu. Raja Kilin ragu-ragu. Jika dia menggunakan teknik itu akan menjadi hal yang mudah untuk dimenangkan tetapi dia harus mengistirahatkan tubuhnya selama setengah tahun. Kecuali pada akhirnya, ia tidak ingin menggunakan teknik itu. Tetapi, segera, dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Serangan Tang Tian jatuh seperti hujan, itu tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat sama sekali. Kekuatannya semakin menipis. Swoosh! Tiba-tiba, Raja Kilin mendorong tinjunya ke tanah, mengambil kekuatan kaki dan menarik diri. Dia basah kuyup seolah ditarik keluar dari air. Bernafas berat seolah-olah lubang hidungnya terbakar. Sudah begitu lama sejak seseorang yang begitu kuat mengganggunya. Dia kehabisan napas saat dia memelototi Tang Tian mematikan. Tang Tian juga berkeringat seperti orang gila, tetapi dia tampak baik-baik saja. Sial! Bajingan ini, dari mana orang aneh seperti itu datang? Di Immortal Martial. Hei, Zilin, apakah kamu masih berjaga-jaga? Rekannya sedikit terkejut. Melihat keterampilan dewan yang unik, dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang terjadi di sini, sepertinya belum ada teknik bela diri unik yang baru dibuat. 6 bulan dan 9 hari. Chen Zilin memberikan jawaban yang tepat. Dia sangat akrab dengan semua nama di papan keterampilan yang unik. Itu agak panjang. Pasangannya tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Jangan bilang ada masalah dengan daftar skill unik. Jangan bicara omong kosong, kata Chen Zilin. Jika slot keterampilan unik memiliki masalah, Immortal Martial kita pasti akan gempar, siapa yang akan menunggumu membuat keributan di sini? Itu benar, rekannya berkata, dan dengan santai melambaikan tangannya. Aku pergi, ini bukan giliranku malam ini. Ya ampun, aku tidak tahu mengapa kamu begitu tertarik pada Dewan Keterampilan Unik, bagaimanapun aku sudah melihatnya selama berhari-hari, dan aku hampir ingin muntah. Petik 2. Pergilah, pergilah. Chen Zilin melambaikan tangannya. Aku akan tinggal di sini selama 1 malam lagi. Chen Zilin terus mempelajari batu tulis itu. Dia menghadapi batu tulis raksasa Tirtimeter, itu adalah Cassiopeia Constellation Saint Tracer, unik sled. Pada batu tulis ini, itu bisa menangkap segala bentuk gelombang dari semua jenis teknik bela diri dari seluruh Heaven's Road, setiap riak dari semua jenis teknik bela diri, pasti akan tertangkap olehnya. Batu tulis itu akan memiliki beberapa nama teknik bela diri muncul, dan pada awalnya, tidak ada yang tahu apa artinya itu. Tetapi perlahan orang mulai menyadari, semua teknik bela diri yang muncul pada batu tulis yang unik, akan sangat kuat dan jauh melebihi teknik bela diri biasa. Pemeringkatan teknik bela diri biasa sulit untuk secara akurat menentukan kekuatan mereka. Seketika, orang memperlakukan jenis teknik bela diri ini dengan nama khusus, teknik bela diri yang unik. Teknik bela diri yang unik, semuanya adalah seni aneh, tetapi semuanya unik dan tak tertandingi. Keterampilan Dewan Unik saat ini, memiliki total 19.986 jenis teknik bela diri. Chen Zilin sangat akrab dengan setiap teknik bela diri di atasnya. 19.986 jenis teknik bela diri yang unik, memiliki 16.743 nama teknik bela diri yang diredupkan. Ini adalah teknik bela diri unik yang muncul dalam sejarah, tetapi telah menghilang saat ini.
Ketika nama teknik bela diri unik berwarna abu-abu menjadi emas, itu berarti bahwa teknik bela diri yang unik telah ditemukan dan dipelajari oleh seseorang. The Onyx Slate memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sebelum rasi bintang Cassiopeia ditemukan, sudah ada, yang berarti bahwa ia ada jauh lebih lama daripada sejarah manusia. Bagaimana batu tulis unik terbentuk, selalu menjadi misteri. Ketika generasi pertama dari konstelasi Cassiopeia orang-orang menemukan batu tulis yang tidak dapat digerakkan, dan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah harta suci konstelasi Cassiopeia, mereka sangat tidak bersemangat. Bagi mereka, batu tulis besar yang bahkan tidak bisa digunakan untuk pertempuran, tidak memiliki nilai sama sekali. Sepanjang jalan sampai Cassiopeia dan Seves Constellation membentuk merger mereka, dan menciptakan Immortal Martial, batu tulis ini menjadi fondasi sejati Immortal Martial. Slate, bersama dengan cermin tembaga martial reflektif Seves Constellation adalah kekuatan Immortal Martial. Jumlah teknik bela diri emas unik saat ini adalah 3.237. Dan jumlah mereka yang dikonfirmasi oleh Immortal Martial adalah 1.029. Jalan surga tak terbatas, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk dapat menemukan 1029 teknik bela diri yang unik, Immortal Martial menghabiskan begitu banyak tenaga dan kekayaan. Dengan kenaikan pengaruh Immortal Martial berikut ini, keterampilan Dewan Unik dengan cepat menerima semua perhatian kuat dari pihak-pihak yang berkuasa. Teknik bela diri yang unik sangat kuat, menjadikannya keterampilan mutlak yang ingin dipelajari semua pihak yang kuat. Setiap teknik bela diri yang unik sangat berharga. Sudah 6 bulan sejak teknik bela diri baru yang unik telah muncul, dan situasi ini dianggap sangat normal. Biasanya, setiap tahun mereka hanya akan melihat sekitar 3-5 teknik bela diri yang unik. Chen Zilin menggelengkan kepalanya, jangan bilang karena cuaca panas baru-baru ini, semua orang malas untuk menciptakan teknik bela diri mereka sendiri. Dia mengambil ember es, mengeluarkan beberapa semangka, dan tanpa ragu, dia memakannya. Perasaan dingin menyegarkan memasuki tubuhnya, kenyamanan yang tak terlukiskan membuatnya makan lebih banyak. Tiba-tiba, noda cahaya kemasan memasuki visinya. Tubuh Chen Zilin gemetar, mengabaikan jus merah yang mengalir di seluruh wajahnya, dia dengan cepat melihat ke atas. Di batu tulis unik, muncul garis kata-kata emas. Nomor, 19.981, Fire Skite Ghost Claw, 1 star. Teknik membunuh, Raja Iblis Blazing Firefly. Jalankan dengan sekuat tenaga. Angin berdesir saat ia berlari di medan yang tidak rata di malam yang gelap seperti ini. Pertempuran sengit di kaki gunung sesekali menyala dengan cahaya yang spektakuler, menerangi jalan di depannya. Dia tidak berani berbalik, dia takut melihat darah. Dia tidak ingin melihat apa yang tidak ingin dilihatnya. Tidak peduli apa, aku tidak boleh mati. Xie Qing menggigit bibirnya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Jeritan yang datang dari puncak gunung semakin kuat dan jelas. Pikiran samar dan tak masuk akal muncul untuk meredakan cemas hatinya. Tanpa sadar, dia mulai melambat. Dia sudah berada di puncak gunung. Puncak gunung adalah tanah datar 2 meter lebar dan panjang. Dia melihat sekeliling. Tidak ada apapun di sekitarnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di sini? Secara berkala, ada sinar cahaya yang keluar dari kaki bukit. Sesekali, akan ada ledakan, tetapi ketika dia melihatnya dari atas bukit, itu tampak lebih damai. Xie Qing merasa tertekan. Kecuali itu hanya halusinasi. Keluar. Xie Qing berteriak paru-parunya tiba-tiba. Mata merahnya tampak seperti binatang buas di saat-saat yang paling menyedihkan. Cahaya bercahaya dan redup bersinar di wajahnya dan membuatnya lebih marah. Bagaimana pertempuran di kaki pegunungan? Bajingan. Sial. Keluar. Kenapa kamu tidak keluar? Mengapa? Apakah kamu bermain denganku? Teriakan marahnya bergema jauh. Terkadang, ada ledakan yang terjadi di kaki gunung menjadi catatan kaki angin. Keluar. Keluar. Tolong, keluar. Cepat keluar. Petik 2. Teriakannya sekarang berubah menjadi permohonan, terbawa dengan nada tercekat. Lututnya lemas saat dia berlutut di lantai. Apakah kamu bercanda? Aku sudah menjagamu di desa. Mereka semua membantu kamu. Kenapa kamu tidak keluar? Mengapa? Jika kamu masih tetap tersembunyi, semua orang akan mati. Xie Qing tidak bisa lagi menerimanya, air matanya mengalir ke wajahnya. Sial, aku terlalu lemah. Bang, dia menekan tinjunya yang terkepal ke lantai. Tanah di bawah kaki Xie Qing berguncang seolah-olah pegunungan itu pecah. Retakan itu seperti seekor naga, menyebar di bawah kaki Xie Qing dan melalui seluruh jari-jari gunung seperti sambaran petir. Seluruh gunung bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk seperti lebih dari 10 naga hitam ganas ketika mereka jatuh dan mengirim debu terbang. Dengan suara gemuruh, itu meledak dari ujung gunung ke kaki gunung. Semua orang yang berada di tengah-tengah pertempuran semua ketakutan oleh ledakan yang tiba-tiba dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Xie Qing benar-benar tercengang. Dia melihat lantai yang retak dan memanjang di bawah kakinya. Gunung itu berguncang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Dalam pikiran Xie Qing, ada desahan. Desahan ini samar seperti kabut di kegelapan. Xie Qing bergetar, dia dengan cepat bereaksi. Itu, sudah bangun. Halahuala. Batu-batu di puncak pedang batu jatuh ke dasar seperti remah-remah biskuit.
Batu-batu terus berjatuhan seperti cangkang yang retak terbuka. Ada ki yang tak terlukiskan dan berbahaya. Seperti awan kelabu yang berkumpul, itu menakutkan. Semua orang tampak serius, mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Batu-batu gunung terkelupas. Dari mata telanjang, gunung itu tampak lebih kecil dan lebih kecil. Bos besar, panggil Arktik. Dia merasakan gelombang ketidaknyamanan. Raja Kilin memandang gunung yang mengelupas dengan bingung. Matanya menyala dengan gairah. Dia merasakannya. Dia benar-benar merasakannya. Ki yang menakutkan. Bahkan 5 kilin berwarnanya semua ditekan. Sangat kuat. Saint Tracer. Hanya harta Saint akan memiliki ki mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah kutub utara. Panggilan Arctic Fox sudah menarik perhatian yang lain. Melihat gerakan bos besar, semua anggota Five Hitmen Squad melompat. Hanya ada satu artinya bagi gerakan bos besar, bersiaplah untuk bergerak. Pasukan 5 Hitmen telah melewati ratusan pertempuran. Begitu Raja Kilin membuat keputusan, mereka akan langsung menunjukkan sisi tanpa belas kasihan mereka. Bahkan jika Arctic Fox tidak tenang, dia harus melemparkan itu ke pikirannya dan menenangkan dirinya. Setengah gunung melayang di udara ketika tumpukan batu yang terbentuk di kaki gunung terus menumpuk. Di puncak gunung, Xie King benar-benar hilang. Pedang ada di antara gunung. Tiba-tiba, Arctic Fox berteriak. Swoosh! Mereka berlima bergerak pada saat yang sama seperti 5 anak panah yang menembak ke arah gunung. Tiba-tiba, sinar cahaya abu-abu meledak dari dalam pegunungan. Kotoran. Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Sinar kelabu datang begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, semua orang dikunci oleh cahaya abu-abu. Kecuali Tang Tian. Sebelum cahaya kelabu menyebar, dia merasakan bahaya dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Saat dia berlari 2 langkah, cahaya kelabu telah menyusul dan tetap di tempatnya. Ketika Tang Tian berlari, dia mendengar desahan samar. Tapi saat ini, Tang Tian mendapati dirinya dikunci oleh hembusan ki yang menakutkan, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Tubuhnya masih dalam posisi berlari. Diam, sunyi senyap. Sinar kelabu melayang di udara seperti kabut kelabu. Semua orang membeku seperti patung seolah-olah mereka berada di bawah mantra. Desahan cahaya terdengar. Kabut kelabu tak terbatas tenggelam secara bertahap. Di bawah lutut Tang Tian, kabut abu-abu menutupi seluruh bidang membentuk menjadi lautan abu-abu, dan rasanya sangat dingin. Murid semua orang terbatas. Sebuah platform tinggi tiba-tiba terbentuk dari kabut abu-abu, dan sesosok berdiri di atasnya. Pada platform setinggi 10 meter ada spanduk abu-abu, dan di atasnya tertulis kata hitam besar, Yin, Crypto. Jangan beritahu aku. Jangan beritahu aku. Pikiran yang menyesakkan tiba-tiba merayap dan muncul di benak semua orang. Kabut kelabu di bawah platform berangsur-angsur menghilang, dan orang di platform tinggi, akhirnya muncul. Lebih dari 100.000 pedang ditikam ke platform tinggi yang penuh sesak, platform itu seperti landak, terutama sisi-sisinya. Pedang-pedang itu lebih padat di sisinya, tampak seperti rumput, semua pedang tertutupi lubang-lubang dan ujung-ujungnya bergerigi, dari kelihatannya, semuanya adalah pedang yang patah. Ruang yang memungkinkan orang untuk berdiri, hanya seukuran telapak tangan. Platform setinggi 10 meter diisi dengan 100.000 pedang patah. Hanya sosok yang sendirian, berdiri tegak dengan tangan di sisinya, memandang semua orang dengan jijik. Kamu keturunan Xin Wu. Xie King tampak sangat tersesat ketika dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan sampai suara samar ini terdengar di telinganya, apakah dia kembali ke kenyataan. Dia menyadari dia tidak sedang dirantai, jadi dia berlutut di lantai dengan segera. Murid Xie King, leluhur aku memang Xie Xin Wu. Xin Wu adalah anak yang baik. Dia menghela nafas ringan seolah-olah dia mudah. Di atas platform, punggung menghadap siluet yang berdiri di antara 100.000 pedang patah berbalik. Semua orang melihat lebih dekat dan melihat penampilannya. Dia kurus dan tampak seperti pria berusia 40-an. Dia memiliki mata yang dalam dan mengenakan kain Blade Master berwarna abu-abu. Itu tampak agak longgar padanya. Mengangkat lengan bajunya, Tang Tian hanya merasakan tubuhnya melonggarkan. Dia benar-benar bisa bergerak lagi. Raja Kilin dan yang lainnya mendapatkan kebebasan mereka juga dan berkumpul bersama. Tang Tian dan yang lainnya berkumpul juga. Dia roh bela diri. Gumam Kutub Utara. Matanya berkilau dengan cahaya yang tak terhentikan, kami berada dalam domain roh pedang penyegel iblis. Semua orang tercengang. Fox Arctic memiliki sensitivitas tertinggi dan merupakan yang paling berpengetahuan di antara mereka. Memang, itu adalah harta orang suci. Ini sangat kuat. Arctic Fox menghela nafas pujian, jika kita mengalahkannya, kita bisa mendapatkan pedang ini. Dia terlalu kuat. Piton Fang berkata dengan dingin. Gunakan teknik itu. Arctic Fox berkata tanpa ragu-ragu, hanya dengan teknik itu kita akan memiliki kesempatan. Jika kami menang, itu milik kami. Harta suci itu. Ini satu-satunya kesempatan yang akan kita miliki dalam hidup kita. Petik 2. Semua orang terdiam. Itu benar, harta suci ini ada dalam genggaman. Ini juga satu-satunya kesempatan mereka sepanjang hidup mereka, mereka dianggap beruntung. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak menemukan yang lain. Tapi, jika mereka menggunakan teknik itu, semua tatapan mereka jatuh ke Raja Kilin. Mereka menunggu keputusannya. Raja Kilin terdiam. Tubuh Tang Tian pulih seperti biasa.
Kembali ke dirinya yang biasa, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa ini? Mengapa ada banyak kabut abu-abu? Rasanya aneh bahwa aku tidak bisa melihat jauh ke depan. Petik 2. Ini adalah domain roh dari pedang penyegel iblis. Kren berkata dengan tenang. Roh domain. Tang Tian kaget. Semua orang berbalik ke arah Kren. Mehem, hanya harta peringkat emas yang memiliki kapasitas seperti itu. Kren menjelaskan dengan hati-hati ketika semua orang tampak seolah-olah mereka tidak mengerti, kamu dapat memperlakukan setiap harta sebagai dunia kecil. Dunia-dunia ini adalah sumber energi untuk roh bela diri. Ada yang sempurna, ada juga yang rusak. Untuk harta peringkat emas, roh bela diri mereka sangat kuat sehingga, mereka dapat membentuk ruang untuk diri mereka sendiri yang mengandung sumber energi mereka. Kedengarannya luar biasa. Tang Tian bergumam. Lingsu merintih, apapun domain roh yang rusak. Aku akan hancurkan dengan tombak aku sendiri. Petik 2. Kren terkekeh. Bel tidak memiliki temperamen yang baik. Dia menatap Lingsu, siapa yang bisa bergerak di bawah kekuatan itu sekarang. Kekuatan domain roh sangat kuat. Hanya jika kekuatan kamu setara dengan harta, kamu akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan domain roh. Kami berada di domain roh sekarang, aku tidak berpikir siapapun dapat menerobosnya. Petik 2. Mengapa? Tang Tian bertanya tanpa sadar. Karena domain roh ini, roh bela diri wali adalah seorang suci pedang. Bel tampak serius, siapa yang bisa menerobos domain roh semacam ini? Sekarang, semua orang terdiam. Itu benar, bahkan jika itu telah berubah menjadi roh bela diri, santo pedang itu masih tangguh. Semua orang sudah merasakannya sebelumnya, ada banyak seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang mengolah pedang, namun, hanya ada segelintir yang bisa disebut santo sepanjang sejarah. Jelas, Bel tahu banyak tentang Sein Crypto Sword. Dia bergumam, setiap santo pedang memiliki platform Sein, yang merupakan platform itu. Platform Sein dari Crypto Sword Sein disebut Desolated Swords Cluster. Di atas klaster Desolated Swords adalah 100.000 pedang yang patah. Semua 100.000 pedang yang patah ini, digunakan oleh santo pedang sebelum dia diberikan gelar. Petik 2. Desir, semua orang menghela nafas dan tampak kaget. Ratusan ribu pedang yang patah karena budidaya. Kren, yang biasanya tenang, terkejut. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap platform Sein yang tinggi, perkasa, dan melihatnya dengan kagum. Dia juga mengolah teknik pedang, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang platform Sein. Ketika santo pedang diberikan gelar, dia akan mengomunikasikan niatnya dengan langit dan bumi. Semua makhluk hidup akan mendengarkan pedang dan membentuk platform Sein sesuai dengan keinginannya. Setiap platform Sein untuk setiap santo pedang berbeda. Menurut rumor, platform Sein mewakili pemahaman santo pedang tentang pedang. Klaster pedang sunyi. Kren mengulangi nama aneh ini. Itulah tujuannya, masa depannya. Suci pedang. Hanya dengan dua kata ini, darahnya mendidih. Tanpa sadar, dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar Kren Sword di tangannya. Tidak ada yang tahu pedang di tangannya adalah Kren Sword, harta Sein. Satu-satunya harta peringkat emas dari konstelasi Derek. Seolah-olah dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat pedang Derek sedikit bergetar di tangannya. Sudah berat bagimu. Dengan kalimat ini, visi Xie Qing menjadi buram. Tak terhitung senior yang tetap menjalani segalanya, untuk kalimat ini. Dari saat dia mengerti hal-hal, para senior di desa akan memberitahunya, mereka semua adalah penjaga pedang. Kata-kata ini tumbuh bersamanya. Desa menjaga tanah yang tidak subur, menjaga pedang yang tahu di mana, tunduk pada leluhur mereka yang mengajar dengan bingung dan ragu. Tidak pernah meninggalkan mereka sebelumnya. Xie Qing tidak berani membuka mulut karena dia takut dia akan menangis dan menangis. Dia telah menangis beberapa kali hari ini, lebih dari 20 tahun yang dia jalani. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia tidak sekuat yang dia kira. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid dari arus kripto pedang. Seolah disambar petir, pikiran dan niat yang tak terhitung mengalir di pikiran Xie Qing. Pedang abu-abu sedingin es menekan ke bahu Xie Qing saat suara samar terdengar di kepalanya. Meskipun kualitasmu semua sangat normal, tetapi kamu pria yang baik. Aku merasa aman dengan Crypto Sword Karen di tangan kamu. Adapun pedang ini, aku akan menyegelnya dalam Spirit Domain. Ketika kamu bisa mengolah teknik bela diri yang unik dari sekte, itu akan diaktifkan. Petik 2. Xie Qing berkata, apa teknik bela diri yang unik? Suara di atas kepalanya tetap tenang. Tiba-tiba, ledakan kuat Qi melonjak ke langit. Xie Qing linglung, lalu dia berbalik dengan cepat. Kelima pembunuh bayaran telah membentuk lingkaran dengan tangan mereka saling berhubungan. Semua binatang buas dilukis di dada mereka menjadi hidup. Satu rubah arktik, satu kuda baja, satu buaya dan satu ular sanca besar. Mereka menyusuri lengan mereka dan berkumpul di atas 5 kilin berwarna di tubuh Raja Kilin. 5 binatang bergabung bersama sebagai satu. Ki ganas seperti itu meledak dari tubuh Raja Kilin. Membunuh, meledak, Ki memuntahkan mereka seperti gelombang yang mengamuk. Wajah Tang Tian berubah drastis. Saat ini, Ki Raja Kilin jauh lebih kuat. Meskipun itu adalah akibatnya, tetapi Tang Tian mati lemas karena lapisan energi baru ini. Bukan hanya dia, semua orang di sekitarnya tampak jelek karena mereka semua tertegun. Mereka seperti binatang buas legendaris yang bangkit dari tidur nyenyaknya. Hanya Ki mereka sudah cukup untuk mencekik semua orang. Apa yang terjadi? Tang Tian bertanya dengan cemas, mengapa mereka begitu kuat tiba-tiba?
Teknik Conjoin. Itu adalah teknik Conjoin. Wajah Bel kehabisan warna. Suaranya bergetar, semua kekuatan mereka digabungkan menjadi satu. Ya Tuhan, 5 seniman bela diri jalan surga telah bergabung bersama. Petik 2. Wajah Kren tidak lagi dilukis dengan senyum. Hanya ada kecemasan di matanya. Sangat kuat. Sial. Untuk pertama kalinya, ia memiliki perasaan gagal. Dia menggenggam Kren Sword di tangannya dengan erat, tapi perasaan kekalahan di hatinya tidak berkurang. Seluruh kabut kelabu di kota roh sekarang tersebar dengan gila-gilaan oleh Ki yang menakutkan ini. Lantai bergetar begitu parah seolah-olah seluruh domain roh akan runtuh. Tiba-tiba, Raja Kilin tertawa sinis. Kilin di dadanya naik dengan niat untuk bertarung. Keempat binatang buas lainnya ditempatkan masing-masing di anggota tubuhnya. Gelombang kekuatan memenuhi setiap sudut tubuhnya. Itu seperti saat itu seluruh langit dan bumi ada di bawah kakinya. Perasaan ini sangat menakjubkan. Saat ini, keempat pria lainnya sedang berbaring di tanah. Sayang sekali bahwa kekuatan ini hanya sementara. Raja Kilin menjilat bibirnya dan menatap Saint Crypto Sword dengan rakus. Selama dia mendapatkan pedang ini, kekuatan yang dia miliki sekarang tidak akan lagi menjadi hal sementara. Saint Tracer. Sambil menginjak tanah, seluruh wilayah roh yang dipenuhi dengan lautan kabut dipukul seolah-olah telah terkena. Ruang tanpa batas itu tiba-tiba ternoda oleh beberapa celah transparan. Tangan Xie King sedingin es. Sama seperti dia ingin berteriak untuk semua orang, pedang di pundaknya tiba-tiba dijaga. Pakaian abu-abu muncul di depannya. The Saint Crypto Sword sedang berjalan seolah-olah dia tidak melihat celah di sekitar domain roh. Langkahnya santai dan lambat. Berjalan sekitar 3 kaki, dia berhenti tiba-tiba dan mengucapkan sepatah kata. Apakah kamu bertanya apa teknik bela diri yang unik sekte kami? The Crypto Sword Saint terdiam dan tiba-tiba menjawab, kalau begitu biarkan aku memberitahumu, itu disebut. Nada suaranya begitu tenang dan semua lautan kabut yang menakutkan juga menjadi tenang seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat menyapu lautan kabut, meredakannya. Raja Kilin memiringkan kepalanya dan menatap lawannya dengan ejekan. Pedang suci, jadi bagaimana jika kamu adalah suci pedang? Seorang jenderal roh suci pedang tanggal kembali ke lebih dari 100 tahun yang lalu. Siapa yang tahu berapa banyak kamu telah memburuk? Dengan hanya satu langkah, aku telah menghasilkan beberapa celah di sekitar domain roh. Sangat lemah. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menunjukkan senyum licik. Idiot, siapa yang peduli dengan teknik bela diri unik kamu? Aku hanya ingin pedang ini. Pergi dan mati. Melebarkan matanya, Raja Kilin mengacungkan tinjunya dan tiba-tiba, sebuah suara yang tak dapat dibedakan bergema. Pedang kosong besar. 3 kata bergema dari gugus pedang sunyi, menyebabkan seluruh domain roh bergetar. Sebuah pedang menembus otak Raja Kilin. Raja Kilin menatap dengan kaget saat dia membeku. Semua kekuatan mengerikan di tubuhnya bertabrakan seolah-olah itu adalah nyala api yang telah kehilangan kendali. Pedang ini. Dari mana asalnya? Bang! Raja Kilin kemudian meledak menjadi bola cahaya yang berkilau. Ingat namanya. Sebuah suara samar muncul dari Desolate Swords Cluster. Siluet abu-abu berdiri. Tidak ada yang melihat pedang Saint Crypto Sword. Bukan karena mereka tidak melihatnya dengan jelas, tetapi mereka bahkan tidak melihatnya. Ada celah di leher keempat orang itu, menyatukan darah di lantai. Semuanya mati. Great Empty Sword, Xie King bergumam pada dirinya sendiri. Dia jelas terguncang. Dia adalah seseorang yang memegang tanggung jawab besar. Sekarang dia telah menjadi murid tunggal dari Crypto Sword Karen, dia secara sadar mengambil tanggung jawab tambahan pada dirinya sendiri. Temanmu tidak terlalu buruk. Sudah ditakdirkan bahwa kita bertemu mereka. Biarkan barang-barang ini menjadi hadiah untuk mereka. Petik 2. Suara The Crypto Sword Saint muncul dari Desolate Swords Cluster. Dia melambaikan lengan bajunya, beberapa sinar cahaya keluar dari klaster Desolate Swords, dan terbang ke beberapa dari mereka, dan secara otomatis berhenti. Bola cahaya di depan Tang Tian, memiliki kartu mengambang di dalamnya. Di dalam bola cahaya di depan Lingsu, melayang lonceng angin perak, lonceng angin dibentuk oleh 2 tanduk domba yang indah dan halus. Di depan Kren ada pedang kecil. Di depan Bel ada sebuah kartu. Di depan Blind Chot Old Man, bola sutra halus melayang di dalam bola cahaya. Di depan pelayan bisu, sebuah pil melayang di dalam bola cahaya. Little Tang temanku, kamu berhasil menumbuhkan semangat bela diri perak pada usia yang begitu muda, tidak buruk. Fire Skite Ghost Claw kamu, telah memasuki jajaran teknik bela diri yang unik, tetapi jika kamu ingin menjadi ahli tempur close quarters, kamu masih kurang. Kartu ini, aku berikan untuk kamu. Seluruh hidupnya keras, hatinya tidak pernah tenang, dan bahkan dalam kematian dia tidak bisa membebaskan dirinya dari urusannya. Aku telah berteman dengannya selama bertahun-tahun, dan hati aku tidak tahan, jadi ketika dia sekarat, aku menggunakan Demon Sealing Sword, dan menyegel roh bela dirinya, dan mengubahnya menjadi kartu ini. Memberi kamu kartu ini, aku memiliki keinginan egois aku sendiri, aku tidak ingin keterampilan sempurna teman lama aku menghilang. Kamu dapat mencapai pencerahan dengan teknik bela diri yang unik, sehingga bakat kamu secara alami sangat baik. Aku harap kamu dapat mencapai pencerahan pada kartu ini. Petik 2. Setelah melihat Crypto Sword Saint, ini pasti yang paling dia bicarakan, bahkan untuk Xie King, dia tidak banyak bicara. Tang Tian dengan penasaran memeriksa kartu itu, di permukaan ada sepasang mata yang marah. Kartu apa ini?
Tang Tian tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku tidak tahu. Crypto Sword Saint berkata dengan acuh tak acuh, dia berlatih teknik tinju, dan terkenal dan dikenal oleh semua sekte. Namanya Sangku, dan dieluk-elukan oleh generasinya sebagai tinju terkuat dan tersulit. Petik 2. Wajah Bell berubah, ketika dia berteriak kaget, menelan tinju baja ringan, Sangku. Apakah dia sangat terkenal? Wajah kaget Tang Tian menatap Bell. Dia sangat terkenal. Ekspresi Bell membeku. Dia adalah seniman bela diri tinju yang paling menonjol di zamannya. Tinju baja ringan menelannya, dikatakan bisa menelan semua cahaya di sekitarnya. Dia dipuji sebagai seniman bela diri tinju yang paling dekat dengan menjadi Fist Saint. Petik 2. Wah, bahkan memakan cahaya, sangat kuat. Tang Tian berteriak bersemangat. Ketika Crypto Sword Saint selesai berbicara, dia tidak repot-repot dengan Tang Tian lagi, dan menoleh ke Ling Su. Lonceng angin domba tanduk ini, adalah benda tombak tua di tanganmu, dan juga harta dari konstelasi Aries, tiba-tiba mendarat di tanganku beberapa waktu yang lalu, kamu bisa mengatakan bahwa aku mengembalikannya ke pemiliknya yang sah. Petik 2. Ling Su tertegun, barang tua milik tombaknya sendiri, dia mengambil domba tanduk angin lonceng untuk membandingkan dengan tombak peraknya, tiba-tiba rumbai merah tua dari tombak perak tiba-tiba menjulurkan dua benang merah, menghubungkan dengan tanduk domba lonceng angin. Ling Su terkejut, bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa tombaknya memiliki lonceng. Crypto Sword Saint kemudian berbalik ke arah Kren. Bakatmu adalah yang tertinggi di antara semua orang, hati pedangmu kuat dan stabil, sayang. Harta peringkat perak ini dari konstelasi Andromeda, pedang mutiara payung, aku menghadiahkannya untukmu. Petik 2. Kren dengan tenang berterima kasih padanya. Terima kasih. Selesai, dia mengulurkan pedang derek bersama dengan sarungnya, dia dengan cekatan mengarahkan ke arah pedang kecil, dan entah bagaimana pedang kecil itu tertarik, dan terbang ke arah pedang derek. Kren menggenggam rahasia pedang, dia dengan ringan menghantam pedang kecil itu, menyebabkan suara, dentang-dentang, berubah menjadi 12 pedang kecil, seperti payung kecil, mereka berputar di atas kepala Kren. Kekaguman melintas di mata Crypto Sword Saint, sehubungan dengan bakat mengenai pedang, Kren ternyata sangat kuat. Dia kemudian berbalik ke Bell. Kartu yang ada di depanmu, namanya, Absolute Das. Petik 2. TN, saat ini tidak ada aplikasi untuk kata Cina Jue Chen, jadi sulit untuk menerjemahkannya dan akan menyebutnya debu absolut untuk saat ini. Ini bisa berarti menghilangnya debu tanah. Jika ada perubahan, aku akan memperbarui semua orang. Dia menghadapi orang tua buta-buta. Bola sutra ini berasal dari Heavenly Steed Constellation, Silver Steed Mane. Petik 2. Dia berbalik ke hamba yang bisu. Pil Tri keabadian. Dua dari teman Jenderal Rohku, senang bertemu denganmu, apapun yang dapat digunakan oleh Jenderal Roh telah digunakan olehku, dan aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku sangat menyesal. Crypto Sword Saint memberitahu Bing dan Magic Flute. Tidak masalah. Bing melambaikan tangannya, bertindak seolah-olah dia sangat murah hati, tetapi segera memperlihatkan senyum nakal. Jika kamu tidak memiliki apapun yang dapat kami gunakan, apapun yang tidak dapat kami gunakan juga baik-baik saja, dengan memberikan beberapa hadiah lagi, itu dapat digunakan untuk mendapatkan lebih banyak uang juga. Magic Flute menyambutnya dengan hangat, untuk bisa melihat bantalan Sword Saint, itu adalah kehormatan Flute, untuk hal-hal seperti hadiah, jangan khawatir tentang hal itu. Crypto Sword Saint jelas tidak memperhatikan makna Bing, tetapi menganggukkan kepalanya ke Magic Flute dengan penuh perhatian. Xie King, latihlah dengan baik, ketika saatnya tiba bagimu untuk menguasai pedang kosong besar, domain roh pedang penyegel iblis akan sekali lagi terbuka untukmu, dan saat itulah kamu dan aku akan bertemu sekali lagi. Selesai, lautan luas kabut abu-abu, perlahan-lahan ditarik kembali ke klaster Desolate Swords. Pemandangan di sekitarnya kembali normal. Lautan kabut kelabu yang menyusut dengan cepat, menyusut menjadi titik abu-abu kecil dan menghilang. Semua orang terbangun seolah-olah mereka sedang bermimpi, hanya saja puncak pedang batu yang tinggi telah menghilang, meninggalkan seluruh lantai kerikil. Tubuh 5 pasukan Hitman telah menghilang, meninggalkan kekacauan hitam hangus, jelas tempat ini telah melalui pertempuran yang intens. Seolah-olah itu adalah kehidupan yang lalu. Sangat pelit, dia sudah berkali-kali, tetapi meninggalkan kekacauan abu-abu, Bing bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Crypto Sword Saint telah mengabaikannya, dan karenanya memiliki perut yang penuh dengan keluhan. Tidak ada yang peduli padanya. Pertempuran hari ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada semua orang. Pedang Saint. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seorang suci pedang, seseorang yang hanya membutuhkan waktu untuk mengangkat tangannya untuk memusnahkan seluruh medan perang. Kekuatan ini menyebabkan orang bergidik tanpa sadar. Pedang yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dihindari. Bahkan Tang Tian yang paling kuat dalam intuisi, menghadapi gerakan suci pedang, dia tidak merasakan apapun. Tetapi setelah pertempuran, semua dari mereka telah memperoleh cukup banyak. Xie King memiliki satu pedang abu-abu lagi di tangannya, dan melihatnya, itu adalah pedang yang sangat tua dan jelek. Seperti apa pedang penyegel iblis itu? Tang Tian penasaran, dan langsung bertanya pada Xie King. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Stone Sword Peak sudah tidak ada, kalian tidak perlu lagi menjaga pedang. Mengapa tidak mengikuti kami ke Southern Cross Constellation? Petik 2. Xie King menggelengkan kepalanya.
Terima kasih guru atas niat baik kamu, tetapi Xie Qing akan terus tinggal di sini, meskipun aku tidak tahu apakah tuan aku masih memiliki keturunan lagi, tetapi bagaimana jika ada? Desa Xie adalah pendekar pedang pelindung, sekarang aku telah mendapatkan warisan Crypto Sword Karen, dan dengan rahmat tuanku, aku masih ingin menunggu keturunannya. Dan sekarang aku harus melatih dan mengolah Crypto Sword Karen, sudah terlambat, aku harus fokus. Petik 2. Mendengar itu, Ling Su menepuk bahu Xie Qing, wajahnya penuh pujian. Kata-kata bagus. Kamu penuh kasih sayang dan loyal. Hanya pria sejati yang seperti itu. Petik 2. Tang Tian merasa bahwa dia masuk akal, dan mengangguk. Itu benar, itu benar. Bing tiba-tiba memotong, karena kamu berencana untuk tinggal di Corvus Constellation, lalu mengapa tidak membantu kami membeli semua emas Corvus? Kamu masih membutuhkan emas Corvus. Xie Qing terkejut. Semua emas Corvus di Corvus Constellation telah disapu oleh mereka, dan mereka masih menginginkan lebih. Xie Qing tidak mengerti untuk apa mereka membutuhkan emas Corvus, tetapi tanpa ragu, dia berkata, tidak masalah. Paman Bing, kamu serakah sekali. Tang Tian menunjuk ke hidung Bing. Kulit Bing sangat tebal, dan dia akan memuji dirinya sendiri, setelah mendengar Tang Tian berteriak. Tenang, bisnis ini, kamu punya bagian dari itu. Mendengar itu, otot-otot Bing berkontraksi. Segera, dia melanjutkan, melihat bahwa kamu adalah orang yang berinvestasi di dalamnya, karena Xie Qing memperoleh emas Corvus, maka 10% dari keuntungan akan menjadi miliknya. Bing takut Tang Tian akan terlalu murah hati, dan memberikan semua uang itu kepada Xie Qing, jadi dia memutuskan untuk terlebih dahulu menetapkan aturan dasar. Xie Qing tertawa. Tidak perlu, santai, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Xie Qing mencatat dalam hatinya, bahwa emas Corvus sangat penting bagi mereka. Apapun bagian yang dimilikinya, dia tidak terlalu peduli, dia sudah dipenuhi dengan rasa terima kasih dan emosi untuk Tang Tian dan yang lainnya. Bing sangat gembira, memberinya uang tetapi dia menolak, orang yang begitu baik. Dia akan berbicara, tetapi kemudian dia mendengar Tang Tian berteriak sambil melambaikan tangannya, bagaimana kamu bisa seperti itu? 10% terlalu sedikit. 15%. Xie Qing, kamu harus menerima. Kamu harus. Jika tidak, kami tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Sesi, hati Bing menegang lagi. Bajingan ini yang tidak tahu biaya selangit dari pengeluaran sehari-hari. 15% apakah kamu tahu berapa banyak uang adalah 15% di masa depan? Anak nakal yang banyak bicara, begitu dia membuka mulutnya dia mengeluarkan begitu banyak uang. Bajingan. Mendengar gerakan gigih Tang Tian, dia tidak punya pilihan selain setuju. Oke, aku akan mendengarkan Master. Mata Tang Tian segera mengangkat matanya dengan gembira. Haha, kalau begitu kita semua keluarga di masa depan. Hati Xie Qing menghangat, apa yang tidak dia ketahui, perjanjian yang dia terima hari ini, akan membawa desa Xie jumlah kekayaan yang mencengangkan di masa depan. Xie Qing yang dipenuhi rasa terima kasih, mulai memikirkan rencana bagaimana cara membeli semua emas Corvus. Setelah itu, Tang Tian dan yang lainnya kembali ke desa Xie, di mana mereka akan tinggal selama beberapa waktu. Bel ingin kembali ke rumah untuk memberikan darah kepada saudara perempuannya. Belencot orang tua dan pelayan bisu keduanya mulai bergerak, karena mereka diminta ke pintu berbintang untuk wilayah roh, untuk memasuki kota tiga roh. Pintu masuk kamar arwah bela diri Tang Tian hanya bisa mengizinkannya dan para jenderal roh untuk masuk, dan tidak dapat membawa orang lain. Untungnya, Corvus Constellation memiliki pintu berbintang yang mengarah langsung ke Tree Spirit City, tetapi, itu tidak ada di planet Xie Qing dan mereka ada di dalamnya. Tang Tian hanya harus pergi dulu, karena Sai Lei masih bersembunyi di gudang senjata militer. Ketika Tang Tian menemukan Sai Lei, matanya berseri-seri dengan antisipasi. Berapa banyak emas Corvus yang kamu dapatkan? Tang Tian mengangkat satu jari. 1000 kilogram. Sai Lei sangat senang. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dan menjawab, 10.000 kilogram. Sai Lei sangat terkejut dia berteriak dan melompat kegirangan, dengan kedua tangan di wajahnya, dia tidak bisa mempercayainya. Kita kaya, kita kaya, kita kaya. 10.000 kilogram berarti 5 miliar koin bintang. Jumlah yang sedemikian besar, benar-benar menyebabkan Sai Lei menjadi pusing. Jumlah koin bintang yang tak terbatas ini menandakan bahwa itu cukup baginya untuk mendapatkan bahan dan cukup untuk membiayai penelitiannya. Capai emas, pukul emas. Jangan terlalu senang. Seolah Tang Tian menuangkan air dingin ke hasratnya yang membara. Kita memiliki emas Corvus di tangan kita, tetapi bagaimana kita mengubahnya menjadi koin bintang? Sai Lei tertegun. Itu benar, mereka memiliki emas Corvus, tetapi dengan itu, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi koin bintang. Selain mereka, tidak ada orang lain yang tahu nilai emas Corvus. Jika tidak ada yang tahu nilai emas Corvus, tidak ada yang mau membelinya. Sai Lei dengan cepat menjadi tenang, satu demi satu rencana mulai muncul dari otaknya, dan matanya bersinar dengan aura dingin. Tekad wanita muda untuk menghasilkan uang, bahkan Sword Saint tidak bisa melemahkannya. Stasiun itu ramai dengan beraneka ragam orang yang berpakaian dengan warna berbeda ketika Bel melangkah keluar dari kereta. Saat dia berjalan menyusuri jalan yang ramai, kecemasannya segera mereda setelah dia membenamkan diri ke dalam keakraban kampung halamannya. Ini adalah kampung halamannya, Brightford City dari Kidong Star.
Brightford City adalah kota paling makmur di Kidong Star, dan merupakan pusat bisnis paling penting dan ikon. Lalu lintas manusia di sini terkonsentrasi dan karavan datang dan pergi. Berbagai barang yang dijual di sini sangat banyak dan beragam, menarik banyak pedagang untuk datang. Ini karena posisi Kidong Star. Kidong Star milik Southern Sky 42 rasi bintang, dan hanya sebuah planet biasa. Tapi planet biasa ini, sebenarnya memiliki banyak pintu berbintang. Pintu berbintang ini memungkinkannya terhubung ke 6 rasi bintang lainnya. Secara alami, itu menjadi titik pertemuan bagi banyak pelancong dan kapal. Bell yang sangat akrab dengan tempat itu, setelah jatuh dari kereta, menghilang ke lautan orang. Bell menghilang ke kerumunan untuk keselamatan. Dia menavigasi jalan-jalan dengan sangat hati-hati, selalu melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Wilayah kota terkenal karena mencari pemburu kebebasan, yang selalu memburu Onyx Soul Horses. Setiap kuda jiwa Onyx memiliki banyak rahasia dalam sistem informasi mereka, yang dicari para pemburu. Itu adalah hobi umum di kalangan pemburu kebebasan untuk menangkap kuda jiwa Onyx untuk mengekstrak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di dunia yang sangat kacau ini, kesalahan sekecil apapun bisa membuatmu dalam bahaya. Sebagian besar kuda jiwa Onyx yang Bell tahu telah diburu. Belum lama berselang Bell menaikkan levelnya ke level Silver. Meskipun status sosialnya telah meningkat, memiliki level Silver membuatnya menjadi mangsa yang lebih berharga bagi para pemburu kebebasan. Bell berubah menjadi gang dengan masing-masing rumah tangga tertanam di sisi dinding. Gang itu sangat sempit sehingga hanya 3 orang yang bisa masuk kapan saja. Tapi setidaknya itu aman. Sambil berjalan di sepanjang jalan sempit berbatu yang jauh dari kerumunan, dia bisa mendengar suara gemerincing lonceng angin yang tergantung di sepanjang pintu masing-masing rumah tangga. Karena iklim kota yang lembab dan suhu seperti musim semi sepanjang tahun, tanaman pot penuh bunga-bunga bersandar di sepanjang sisi dinding. Aroma bunga-bunga dan nasi yang dimasak di rumah yang berasal dari rumah tangga membangkitkan sedikit kebahagiaan di Bell. Bell sedikit memiringkan kepalanya dan melirik tanaman pot beberapa meter darinya. Cermin sebentar menonjol keluar dari tanah. Itu menghadap pintu masuk gang. Dia meletakkannya di sana untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Tidak ada seorang pun. Dia tidak ceroboh kali ini, setelah menempuh rute yang lebih panjang sebelum mencapai tangga rumahnya. Dia mendorong pintu terbuka dan menutupnya dengan cepat. Siapa ini? Sebuah suara feminin memanggil keluar dari ruangan. Ini aku, jawab Bell agak serius. Dia melonggarkan sikunya, bernapas lega. Dia berlari ke ruang dalam bersarang di ujung halaman. Bell kembali, pipa, kembarannya menjawab dengan gembira. Selain kulitnya yang pucat dan rambut yang lebih panjang, saudara perempuan Bell sangat mirip dengannya sehingga tidak ada yang bisa membedakan mereka. Dia tampak lesu dan tidak sopan. Dia memegang sebuah buku dengan erat di tangannya, masih terkejut dengan kehadiran saudara perempuannya. Bell mengambil buku itu dari tangannya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membaca buku saat sedang sakit? Aku bosan, itu menghabiskan waktu pergi. Dia menunjukkan lidahnya. Pipa sudah sakit sejak dia masih muda. Pipa jarang berkelana ke dunia luar, selain dari beberapa pelariannya dengan Bell. Membaca adalah satu-satunya obat untuk menghilangkan kebosanannya. Rak buku mengelilingi setiap sudut ruangan, dengan buku-buku bertumpuk hingga ke langit-langit. Bell menghela nafas. Ingat untuk mengistirahatkan tubuhmu, oke? Ya, aku akan. Pipa menjawab. Bell mengambil sebuah apel yang diletakkan di tengah meja. Dia menggosok apel ke bajunya dan mulai mengunyahnya dengan rakus. Itu tidak dicuci. Teriak Pipa. Dia menggigit apel lagi. Ini bersih, bukankah ini? Bell menjatuhkan apel yang setengah dimakan, meraih Pipa di pinggangnya dan berlari ke bagian belakang ruangan. Dia dengan lembut mendorong celah terbuka di jendela. Mengintip ke tempat terbuka dengan hati-hati, dia bisa melihat beberapa pria yang berkeliaran dengan curiga di luar rumah. Membawa Pipa di pinggangnya, Bell bergerak perlahan melintasi ruangan. Begitu dia mencapai sisi rak buku, dia menarik engsel di atasnya. Rak mengayun terbuka, mengungkapkan terowongan gelap. Dia dengan lembut menurunkan dirinya ke dalam jurang saat rak terbanting menutup di belakangnya. Beberapa saat kemudian, pintu halaman hancur berkeping-keping. Beberapa pria yang terlatih dalam seni bela diri menginjak ke dalam ruangan. Setelah menyapu, dan menyadari tidak ada orang di dalam, wajah mereka menjadi gelap. Salah satu dari mereka menemukan apel yang setengah dimakan yang ditinggalkan oleh Bell, dan berkata, mereka baru saja pergi, cari tempat itu. Pasti ada jalan rahasia di suatu tempat. Petik 2. Orang-orang itu bubar, memeriksa setiap inci ruangan dan menjatuhkan rak buku. Setelah 2 menit, 6 lorong muncul di depan mereka. Semua orang tampak terkejut. Tidak ada yang mengira Bell akan begitu teliti sehingga memasang 6 bagian berbeda untuk membuang pengejarnya. Tatapan semua orang beralih ke pria yang dianggap sebagai pemimpin, ke arah mana kita pergi. Wajah pemimpin berubah menjadi hijau, dia telah menghabiskan begitu banyak upaya dan waktu untuk merencanakan dan menemukan tempat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini sangat licik. Bell muncul kembali dari ujung lorong. Dia melihat sekeliling dengan saksama untuk melihat tanda-tanda bahaya atau individu yang mencurigakan. Mereka aman, untuk saat ini. Dari kejauhan, dia bisa mendengar kereta kuda mendekat. Sambil memegangi pipa rat-rat, Bell diam-diam masuk ke kereta. Tidak ada seorang pun di dalam. Setengah jam kemudian, Bell melihat kereta jarak jauh yang ditempatkan di sisi jalan. Meskipun tidak mewah, mobil box menawarkan kamar yang luas untuk mereka berdua.
Gerbong ini akan melakukan perjalanan menuju bintang Mensa dari konstelasi Mensa. Perkiraan waktu kedatangan adalah 92 jam. Semoga perjalanan semua orang aman. Petik 2. Suara kapten kereta berdering di seluruh ruangan. Sayang sekali bahwa aku tidak memiliki buku-buku aku. Aku belum membaca sebagian besar dari mereka. Pipa menghela nafas. Sepertinya aku dibuntuti sejak awal. Itu terlalu ceroboh dari aku. Bell meminta maaf. Pipa menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bell adalah pekerja keras dan harus berani menghadapi bahaya. Akulah yang menyeretmu ke bawah. Berpura-pura tenang, dia menambahkan, hi. Jadi di mana rumah baru kita sekarang? Mountain Mist Star. Petik 2. Enggak, Bell menggelengkan kepalanya lagi. Ini adalah kota tiga roh. Wilayah roh. Pipa terdengar mengejutkan. Pipa tahu bahwa Bell tidak menyukai wilayah roh. Bell melipat kakinya dan mengambil buah dari meja. Hari ini adalah kesalahan bodoh yang hampir membuatku rugi. Dia berteriak pada dirinya sendiri. Ah! Pipa berteriak ketika wajahnya memucat. Pipa terkejut oleh ledakan mendadaknya. Setelah melihatnya terkejut, Bell pergi menghiburnya. Jangan kaget. Tidak bisakah kamu melihat aku baik-baik saja? Petik 2. Pipa menepuk cahaya dadanya. Kamu membuatku takut di sana. Pokoknya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan punya bos lain untuk melapor. Meskipun itu bukan sesuatu yang buruk, setidaknya aku bisa berhenti bergegas sekarang. Bell menjawab. Bagaimana kabar bosmu? Apakah dia orang yang baik? Pipa bertanya dengan rasa ingin tahu. Pipa tahu Bell memberontak. Meskipun ada banyak permintaan dari orang-orang, dia bukan orang yang mau menerima seseorang dengan mudah. Dia cukup murah hati. Bell menjawab sambil rakus memakan apel. Oh, dan sekitar usia yang sama dengan kita. Ah, sebuah keturunan dari keluarga kaya. Mata Pipa cerah. Tapi Bell, kupikir kamu membenci orang-orang semacam ini. Batuk, Bell terbatuk begitu keras hingga matanya tampak jatuh. Menjadi keturunan bukan hal buruk. Pipa melirik Bell dan mengoceh, lain kali Bell bisa berhenti melayang dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa saat kemudian Bell menyadari apa yang dikatakan, jangan mengomel omong kosong. Hihi, kamu terlihat sangat imut sekarang, Bell. Pipa terkekeh. Berhentilah mengolok-olok aku, kan? Bell berkata tanpa daya. Setelah beberapa saat, wajah Bell berubah sedikit lebih serius dari sebelumnya. Dia merenung. Kalau dipikir-pikir, dia adalah orang paling aneh yang pernah aku lihat. Dia sekitar usia yang sama dengan kita dan secara fisik kuat. Aku baru saja membaca Immortal Martial News mingguan baru, dan dia ditampilkan di dalamnya, mengatakan bahwa dia baru saja merumuskan teknik seni bela diri yang unik. Petik 2. Unik. Teknik seni bela diri. Pipa tergagap. Sejak muda, Pipa telah bersama Bell, menganalisis dan memproses informasi baru tentang teknik seni bela diri. Pipa tahu apa teknik bela diri yang tak tertandingi itu. Ya, The Fire Skite Ghost Claw baru saja berperingkat sebagai teknik bela diri yang unik pada The Board of Unique Skills. Bell menjawab. Apa? Fire Skite Ghost Claw. Bukankah itu seni bela diri yang dimiliki grup terhormat marsial? Jika aku ingat dengan benar, itu dirumuskan oleh orang yang dikenal sebagai Ghost Claw Nong. Seru Pipa. Pipa tidak pernah bisa melupakan bahwa inilah yang paling dikagumi Bell. Iya, ini adalah teknik seni bela diri. Di tangan bos, itu menjadi teknik seni bela diri yang unik, nomor 199.281. Bell setuju. Meskipun itu terakhir di tempatnya, itu masih merupakan teknik seni bela diri yang unik. Pipa memuji. Untuk dapat mengubah teknik seni bela diri biasa menjadi teknik seni bela diri yang unik tentu saja merupakan suatu prestasi. Iya, bos juga memiliki insinyur mesin Grandmaster di sisinya. Bell berseru. Grandmaster Engineer, Pipa terkejut. Siapa Grandmaster itu? Tuer, Guan Zimo, atau Yavan? Tidak. Bell menjawab sambil menatap Pipa, yang masih sok. Itu adalah wanita bernama Sai Lei. Sai Lei. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pipa menggelengkan kepalanya. Ya, bahkan aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi dia jelas bukan palsu karena aku telah melihat karya-karyanya sebelumnya. Dia menggabungkan martial spirit dan teknik mekanik untuk menciptakan senjata mekanik yang sama sekali baru yang disebut Sky Tiger, yang merupakan senjata mekanik paling kuat yang pernah aku lihat. Bell berkata dengan serius. Wow, dia terdengar kuat. Pipa menjawab. Bell merasa tidak berdaya. Pipa selalu memandang Grandmaster karena keterampilan dan tekniknya yang tinggi karena dia suka membaca. Jika kamu melihat bos, kamu akan mengerti. Sulit untuk menjelaskan bagaimana dia berhasil keluar dengan fondasi yang begitu besar. Bell menggelengkan kepalanya. Aku berhasil mendapatkan darah bintang emas, tapi sudah terlambat untuk membiarkanmu menggunakannya. Sepertinya kamu harus menunggu sampai kita mencapai kota tiga roh sebelum aku bisa membiarkanmu menggunakannya untuk melihat efeknya. Petik 2. Baik, Pipa mengangguk setuju. Pipa tahu kemanjuran darah bintang emas tidak banyak berguna baginya. Dia bahkan sudah memberitahu Bell tentang hal itu. Tapi Bell keras kepala. Bagi Bell, membiarkan Pipa menggunakan darah bintang emas sangat penting. Ini adalah hasil dari ketergantungan satu sama lain dan kekhawatiran yang akan ditunjukkan satu sama lain setelah lama bersama. Pipa memberi Bell senyum hangat.
Bagi Sai Lei, masalahnya sekarang adalah apakah mempublikasikan rahasia Corvus Gold atau mengubah Corvus Gold menjadi senjata mekanik dan menjualnya. Metode yang terakhir akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Semakin lama rahasia Corvus Gold tetap terpisah, semakin lama dia bisa memonopoli Corvus Gold. Tetapi waktu untuk menarik koin Star akan lebih lama. 10.000 kg Corvus Gold, satu set First Snowfall membutuhkan 10 kg Corvus Gold, yang berarti bahwa jika dia harus menggunakan semua Corvus Gold yang dia miliki, dia perlu membuat 1000 set First Snowfall. Angka-angka ekstrim mengejutkan Sai Lei, membuatnya berpikir dua kali tentang menggunakan semua Corvus Gold-nya. Sebagai seorang insinyur mesin Grandmaster, dia tidak tertarik menggunakan waktu yang berharga untuk menempa senjata mekanik kelas rendah seperti First Snowfall. Bagi kebanyakan seniman bela diri mekanik, senjata mekanik seperti First Snowfall dianggap sebagai alat yang sangat kuat. Namun, di mata Sai Lei, dia tidak akan pernah menganggap First Snowfall sebagai sesuatu yang bernilai lebih dari yang seharusnya. Sebagai seorang insinyur mekanik yang seperti dewa, Sai Lei merasa bahwa tugasnya hanya memproduksi senjata mekanis yang canggih. Dia sekarang jelas bahwa alasan mengapa Corvus Gold sangat berharga adalah karena kesesuaiannya untuk memproduksi senjata mekanik kelas rendah. Itu adalah sifat Corvus Gold yang melengkapi senjata mekanik kelas rendah, karenanya Corvus Gold tidak sama berharganya dengan Spirit Jade. Dan orang-orang tidak keberatan dengan bobot yang lebih berat dari Corvus Gold karena mereka digunakan dalam senjata mekanik kelas rendah. Sai Lei memutuskan untuk menjual Corvus Gold sebagai gantinya. Dia bisa mendapatkan 5 miliar koin bintang dari transaksi ini saja. Karena penjualan itu bahan baku, Sai Lei perlu menemukan insinyur mesin seperti dirinya. Pertama-tama dia perlu membiarkan insinyur mesin memahami sifat dan kualitas Corvus Gold. Dan agar itu terjadi, insinyur harus terlebih dahulu menyaksikan dan memahami cara kerja senjata mekaniknya. Sai Lei membutuhkan mereka untuk memahami bagaimana roh bela diri dan senjata mekanik dapat digabungkan bersama, dan itu akan menjadi tren baru yang akan diambil oleh senjata mekanik. Dia tidak takut orang menyalipnya. Standar saat ini, diangkat dari seluruh gudang yang penuh dengan senjata mekanik Southern Cross Army. Siapa lagi yang bisa menemukan gudang senjata militer? Sebagai perbandingan, 5 miliar masih terlihat lebih baik. Baik Tang Tian dan dirinya sendiri membutuhkan koin bintang. Perjalanan gadis muda itu adalah mengumpulkan lautan koin bintang. Melihat melewati koin bintang yang bisa didapatnya, Sai Lei memikirkan cara untuk mendorong senjata mekaniknya menjadi terkenal. Sejauh ini, ada beberapa platform bagi insinyur mesin untuk bersaing satu sama lain. Kompetisi-kompetisi ini, terutama dari kategori-kategori berat, menarik insinyur mesin dan seniman bela diri mekanik dari berbagai rasi bintang. Peristiwa berpengaruh ini memiliki kemampuan untuk membuat senjata mekaniknya terkenal. Jika dia bisa menang di beberapa kompetisi ini, senjata mekaniknya pasti terkenal di antara rasi bintang. Untuk menjadi juara kompetisi, seseorang tidak hanya membutuhkan senjata mekanik yang tangguh, tetapi juga melengkapinya dengan seniman bela diri mekanik yang kuat. Artis bela diri mekanik. Sai Lei yakin bahwa Bing pastilah seniman bela diri mekanik terkuat yang pernah dilihatnya. Meskipun memiliki gaya bertarung yang lama, Bing memiliki kekuatan yang tak terduga yang memungkinkannya untuk memusnahkan semua seniman bela diri mekanik lainnya di generasinya. Sai Lei dengan cepat memalsukan senjata mekanik untuk Bing. Snowfall pertama pada awalnya merupakan pekerjaan kasar dan tidak penting karena Sai Lei menggunakannya untuk tujuan percobaan sebagai senjata mekanik, karena tujuan Sai Lei sekarang adalah untuk mempromosikan Corvus Gold sebagai bahan yang cocok untuk menempa senjata mekanik, jadi dia harus membawa biaya pembuatan senjata mekanik baru menjadi di bawah 5 juta. Emas Corvus berharga 500.000 Star Coins per kilogram. Satu bola spirit kelas perak, yang beratnya 100 gram, harganya sekitar 8 juta Star Coins tetapi hanya membutuhkan 10 kilogram Corvus Gold. Bola serupa spirit jade tingkat perak yang memiliki berat 50 gram tidak lebih murah. Dibutuhkan 3 juta koin bintang. Tetapi efektivitasnya hanya seperempat bola yang beratnya 100 gram. Sebagai perbandingan, efektivitas 5 kg Corvus Gold adalah setengah dari 100 gram lingkup spirit jade kelas perak, tetapi harganya hanya 2,5 juta. Pada tingkat ini, rasio kualitas terhadap harga segera jelas. Yang paling penting adalah rasio antara kualitas dengan harga. Segera setelah menganalisis dan mengevaluasi faktor kualitas dan harga, Sai Lei memilih senjata mekanik. Senjata mekanik baru itu disebut Thunder Snow. Biaya pembuatannya, yang diteliti Sai Lei dengan tekun, adalah 4,5 juta. Bagi kebanyakan orang, harga itu dianggap mahal. Tetapi di dunia mekanis, bagi siapapun yang memiliki properti keluarga akan memiliki sarana untuk membelinya. Pasar yang luar biasa untuk senjata mekanik baru. Sai Lei merasa seperti monster house emas dengan keinginan untuk menelan seluruh pasar Heaven's Road. Bing pastilah seniman bela diri mekanik. Selain dia, siapa lagi yang lebih cocok? Sama sekali tidak ada. Bing bisa menutup matanya dan tetap menjadi juara dalam hal yang memikat dan memikat ini. Seorang lelaki malang ini, pasti akan menangis untuk kakak perempuan ini. Merasa bersemangat, Sai Lei pergi mencari Bing. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Bing akan menolaknya tanpa pertimbangan atau bahkan keraguan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak keberatan berlatih seni bela diri di dalam ruangan karena itu adalah sesuatu yang aku sukai. Tetapi untuk mengekspos keterampilan aku di depan semua orang, kamu pikir aku bosan hidup?
Aku seorang jenderal jiwa yang tahu cara mengoperasikan senjata mekanik. Ini akan menyebabkan orang tertarik pada keterampilan aku. Sebelum kamu menyadarinya, jiwa Onyx, kelompok marital yang terhormat dan klan-klan ingin menangkap aku. Sebagai mantan veteran tentara Salib Selatan, mereka akan ingin menangkap aku lebih banyak lagi. Petik 2. Bing emosional. Sai Lei tertegun. Setelah dengan cermat merencanakan strateginya, dia tidak mengharapkan hal yang paling dia yakini akan menjadi masalah. Tang Tian juga mengerutkan kening, apa kata Bing masuk akal. Memiliki identitas sebagai anggota tentara Salib Selatan pasti akan menarik banyak perhatian dari masyarakat. Dan untuk melibatkan pelat perunggu surgawi Tang Tian pasti akan mengalami masalah. Lalu apa lagi yang bisa aku lakukan? Sai Lei bertanya. Tang Tian ingat, tunggu sebentar. Apakah kamu ingat Brother Wu mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan seorang seniman bela diri mekanik yang akan datang ke toko kami? Aku mendengar bahwa dia adalah seniman bela diri mekanik yang hebat. Petik 2. Kalau begitu biarkan aku pergi dan bertanya padanya. Sai Lei menjawab dengan sedih. Penolakan Bing terhadap proposisi Sai Lei masih merupakan pukulan besar baginya karena dia sangat yakin bahwa Bing akan bergabung dengannya jika dia bertanya. Dan dengan Bing, Sai Lei pasti akan menjadi juara di kompetisi. Setelah beberapa saat, Tan Tian keluar dari martial plate terhormat dengan cemberut. Saudara Wu berkata bahwa seniman bela diri mekanik memiliki beberapa masalah di rumah. Dia akan datang nanti. Petik 2. Semua orang tercengang. Tang Tian merasa bahwa rencana Sai Lei sangat baik, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Pada saat yang sama, keraguan Bing dapat dimengerti. Serangan menyelinap yang normal oleh musuh tidak akan menjadi masalah dan dengan keterampilan Bing, ia bisa menghindari penangkapan dengan mudah. Tetapi dalam pandangan ribuan orang, sulit untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi. Dan sebuah kompetisi besar pasti akan membuat master artis menilai acara tersebut. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Uang kita semua terjebak di Corvus Gold. Jika kami tidak dapat mengubah bentuk emas Corvus menjadi sesuatu yang berguna, aku pikir kami akan segera bangkrut. Sai Lei berseru dengan air mata menetes dari matanya. Impian perjalanan seorang gadis ke lautan koin bintang akan segera berakhir. Bing juga merasa kecewa, mimpinya adalah untuk setidaknya mendapatkan jumlah yang layak dari bisnis ini tetapi prospek menyerah pada berpotensi menghasilkan 1 ton koin bintang membuat hatinya sakit. Tapi, Bing juga tahu bahwa meskipun dia menjadi roh jenderal, kekuatannya telah melemah sangat dibandingkan sebelumnya. Di wilayah roh, kemampuannya untuk memasuki kamar bela diri kapanpun dia inginkan adalah Master Stroke-nya. Tapi dia tahu Master Stroke ini tidak terkalahkan oleh keterampilan lain, karena rasi bintang dipenuhi dengan harta bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mungkin belum pernah dilihat atau didengar orang. Sejauh yang dia tahu, ada banyak harta karun bintang yang dapat mengganggu atau mengisolasi dirinya, mencegahnya memasuki kamar martial spirit. 5 miliar bernilai banyak, tetapi untuk mempertaruhkan hidup kamu dan membuang harapan untuk bergabung kembali dengan tentara, ia bertekad untuk tidak melakukannya. Ketika semua orang kehabisan akal, Tang Tian berseru, aku akan melakukannya. Sai Lei terkejut, kamu. Apakah kamu tahu cara mengoperasikan senjata mekanik? Petik 2. Meskipun aku sudah lama tidak menggunakannya, Bing bisa mengajariku. Sai Lei memutar matanya, apakah persiapan di menit terakhir akan benar-benar membantu ketika kompetisi hanya 10 hari lagi? Ini adalah kompetisi besar terakhir tahun ini. Jika kita melewatkan ini, kita harus menunggu 1 tahun lagi. Petik 2. Pikiran bahwa emas Corvus akan dibiarkan tak tersentuh di gudang sampai tahun depan dan bahwa semua orang tidak akan punya uang untuk membeli makanan atau keperluan lainnya, Tang Tian berkata, jangan khawatir. Persiapan menit terakhir oleh Bing akan berhasil. Petik 2. Sai Lei menoleh ke arah Bing, yang berkata, apa pilihan lain yang kita miliki? Sai Lei menjawab, terserah kalian. Lagi pula aku sudah memalsukan senjata mekanik. Petik 2. Setelah selesai, Sai Lei kembali ke kamarnya, membungkus dirinya di bawah selimut dan menangis. Setelah diputuskan, Tang Tian memiliki wajah tekad, sekarang mari kita mulai. Di mana senjata mekaniknya? Petik 2. Bing menunjuk Thunder Snow di sudut toko. Tang Tian berjalan menuju guntur salju dengan keyakinan dan keberanian yang tidak pernah dilihat siapapun. Untuk menjelajah ke hal yang tidak diketahui, untuk koin bintang ia tidak akan mundur. Pemula, tertindas, koin bintang, datang ke pelukanku. Jika rencananya berjalan dengan lancar, 5 miliar Star Coins akan memungkinkannya terlahir kembali dan kekuatannya meningkat. Hanya dengan kartu roh tingkat yang lebih tinggi, bintang harta yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dia akan dapat mencapai Southern Cross Constellation. Tang Tian sekarang mengerti bahwa tanpa kekuatan dia tidak dapat mencapai konstelasi Salib Selatan. Bell telah melihat peta konstelasi dan memberitahunya bahwa perhentian berikutnya dalam perjalanannya ke tujuannya adalah Lupus Constellation, yang terkenal dengan kekacauan dan kekerasannya. Meskipun Bell mencoba memasukkannya dengan cara yang halus dan tertutup, Ting Tian tahu bahwa Bell mengkhawatirkannya karena kurangnya kekuatan. Dan mereka perlu melintasi seluruh konstelasi Lupus. Tang Tian bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia akan membuat rencana Sai Lei sukses. Aku harus lebih kuat. Perlu membantu semua orang menjadi lebih kuat. Rasa bersalah karena menolak Sai Lei karena masalah pribadinya dan memikirkan tumpukan besar koin bintang yang dapat dibuat dari usaha ini membuat Bing mendapatkan kembali kekuatannya.
Selanjutnya, pada periode waktu ini, Bing juga ingin tahu tentang senjata mekanik baru, selalu ingin mengeksplorasi kualitas dan kemampuan senjata baru ini. Bing melirik Tang Tian dan memberitahunya. Mari kita mulai.